Bang Suma menghargai waktu kok. Iya, Pak Jordan juga gitu. Kalau menghargai waktu jangan panjang-panjang pula menjelaskan. Ya, oke lah temanya mengalir ketuhanan saja lah ya. Enak gitu ya, Bang Ya, Sura ya. Boleh. Simpel ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali ya. Akan ada diskusi yang sangat seru ini dari gurunda kita dan juga dari Pak Pendeta yang sudah lama sekali terjun dalam dunia kristolog ya. Masya Allah. Oke, dan malam ini akan ada diskusi, temanya adalah ketuhanan, bisa dibikin ketuhanan saja ya. Oke, mungkin bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, mungkin bisa langsung open statement saja untuk Bang Suma. Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam dan taslim pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat rahmat hidayah Allah dan juga syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak, maka umat Islam kembali kepada asalnya, ya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam keadaan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat. Baik, malam ini saya ucapkan selamat malam kepada saudara saya, Bang Jordan. Ya. Malam ini kita membahas tentang konsep apa tadi? Konsep ketuhanan ya. Iya, betul. Konsep Oke. ketuhanan. Baik. Di dalam ajaran agama Islam, konsep bertuhan itu yang pertama adalah menyadari bahwasanya Tuhan itu cuma satu, meniadakan atau menafikan sifat-sifat Tuhan dan tidak menetapkan esensi Tuhan pada makhluk, lalu kemudian memahami bahwa Tuhan itu memberikan aturan main di dalam kehidupan. Sehingga yang kita lihat dengan adanya aturan main ini akan nampak di tengah-tengah kita, wa minan nasi may yattakhizu min dunillah andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang bertuhan kepada selain daripada pencipta langit dan bumi. Sebagai tandingan terhadap Allah, mereka mencintai Tuhannya itu sebagaimana mencintai Allah. Jadi Al-Quran, Tuhan yang benar itu akan memberikan satu koridor konsep keimanan, konsep ketuhanan, konsep ajaran, sehingga nampak di antara orang yang tidak mengikuti ajaran tersebut, terlihat jelas bahwa orang-orang ini tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Ya. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Ankabut ya, di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard sakhara syamsa wal qamar layakulunallah fa'anna yu'fakun. Jika mereka ditanyai siapa yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, mereka pasti akan menjawab Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Akan tetapi pada penjabaran kehidupannya kemudian banyak di antara manusia keturunan Adam itu menduakan Allah, menyembah selain daripada Allah. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu di dalam kaidah-kaidah para nabi, kaidah ajaran para nabi maksud saya, mereka semua mengatakan dialah Allah, Tuhan itu Esa, Allahus Samad, Tuhan itu tempat bergantung kepadanya segala sesuatu yang ada, baik di langit maupun di bumi. Ya, jadi saya kira begitu di dalam penjabaran saya tentang konsep Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti satu. Kalau ada Tuhan yang lebih dari satu, itu bukan Tuhan. Silakan. Oke, silakan Bang Jordan. Ya, terima kasih Bu Josel. Ya,
segala puji bagi Tuhan, hormat kemuliaan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, itu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya, pada saat ini ketika kami melihat tentang bagaimana mau menerangkan atau menjabarkan siapa Tuhan itu, sehingga di dalam diskusi ini apa yang saya ketahui tentang ketuhanan dari kekristenan, dan itu pun menurut apa yang saya tahu, inilah yang akan saya bukakan di dalam Zoom ini. Dan biar lewat diskusi saya dengan Bang Suma ini, saya akan menyatakan bahwa Allah kami adalah Allah yang maha kuasa, yang maha suci, ya, maha kuasa dan maha suci, dan juga dia adalah maha kasih. Namun dia juga adalah Allah yang maha murka. Ya, itu bagian daripada keberadaan Tuhan kami, yang dimana di dalam bukti-bukti di dalam firman Allah itu begitu jelas ya, cara kerjanya, pemikirannya, tentang rencana-rencananya juga seperti yang ada di dalam Matius 16 ayat yang ke-23, di mana dia membentak Petrus ketika Petrus hendak menghadang bagaimana rencana Allah yang sepertinya Petrus mau menggagalkan. Tapi jawab Yesus bahwa engkau tidak mengerti pemikiran Allah, ya. Pemikiran Allah melainkan hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, sehingga dia berusaha untuk untuk membela Yesus. Padahal rencana keselamatan itu sudah direncanakan oleh Allah, ya, dan itu adalah hasil pikiran dari Allah, karya Allah, dan Yesuslah yang menjalankannya. Jadi ketuhanan kami ketika melihat manusia itu telah jatuh, maka dia mengasihi dengan caranya sendiri. Dan itu dapat dilihat dari kitab suci kami sendiri, yaitu Alkitab itu. Dan itu begitu jelas ya. Dan kita mengetahui bahwa dia bekerja sesuai dengan pemikirannya, sehingga dia menuangkan pemikirannya itu dengan melakukan sebuah nubuatan dan melakukan penggenapan atas nubuatannya itu. Dan itu begitu jelas dia buktikan, dan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pencipta langit dan bumi, namun dengan caranya yang sangat dahsyat dan ajaib serta luar biasa ini, menyatakan kasihnya, rela tinggalkan segala kemuliaan dan turun ke bumi, karena begitu menghargai ciptaannya yang paling mulia sebenarnya adalah manusia itu sendiri, sehingga dia korbankan nyawanya untuk keselamatan. Dan itu adalah bukti Tuhan kami adalah Tuhan yang maha kasih dan maha penyayang. Ya, ini barangkali tentang ketuhanan kami dan siapa dia secara pribadi. Itu nanti akan berkembang di dalam diskusi nanti. Siapakah Tuhan itu? Tuhan kami adalah Allah yang esa, namun memiliki cara kerja yang dia
menyatakan itu Panjang sekali ini Pak pemikiran. Jordan. Oh, terlalu Pembukaan kepanjangan. nih. Ya oke lah. Udahlah, cukuplah Iya. kalau begitu. Punya rencana Jadi dan yang khotbah nanti mewujudkan kalau itu. kepanjangan. Ya, Oke, oke. mungkin langsung bisa dimulai saja ya, Bang Suma Ya. ya. Semoga diskusi ini bisa berjalan dengan baik karena kedua narasumber tidak menggunakan timer. Untuk kedua narasumber, saya tidak akan ikut campur ya. Jadi semoga bisa kondusif. Oke, silakan Bang Suma dan Pak Jordan. Iya, baik. Terima kasih atas paparan Bang Jordan tadi terkait dengan konsep ketuhanan. Kalau di Islam seperti yang saya uraikan tadi, bahwasanya Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Nah, mungkin kita arahkan ke pertanyaan supaya kemudian nanti kita mengerucutkan materi. Kalau di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ya, diterangkan bahwasanya Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Allah itu maha hidup. Ya. Huwal hayyul qayyum. Jadi Dia itu maha hidup. Jadi jangankan mati, mengantuk pun tidak. Itu konsep ketuhanan di dalam ajaran agama Islam. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi Dia tidak ada tertidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lalu kemudian ketika dikatakan Dia maha hidup, itu seirama dengan ulangan 32 nomor 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Jadi pada dasarnya konsep ini adalah konsep kekekalan yang ada pada diri pencipta yang kita sebut dengan Tuhan. Nah, muncul pertanyaan kemudian, ketika Al-Quran mengatakan bahwa huwal hayyul qayyum, Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup, artinya Dia kekal. Lalu kemudian di dalam pernyataan ulangan 32 juga nomor 39, hidup Tuhan itu yang kekal itu mematikan dan menghidupkan. Pertanyaan saya kepada saudara Jordan, dalam Lukas 23 nomor 46 diterangkan, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, maka meninggallah Ia. Itu di dalam perjanjian, itu di dalam terjemahan lama. Maka Dia menghembuskan nafasnya, atau Dia nafasnya yang terakhir, atau putuslah nyawanya, atau matilah Dia. Nah sekarang yang ingin saya tanya pada Bang Jordan, yang Yesus seru di sini sebagai Bapa itu siapa itu, Bang? Bapaknya, ayahnya, atau kedudukannya sama seperti Allah, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi? Silakan. Ya, terima kasih. Mungkin agak panjang ya, karena memang harus diuraikan setiap kata itu mengandung arti yang dalam ya, teristimewa tentang proses tadi, tentang kematian dan kehidupan. Begitu juga kaitannya dengan pertanyaan tadi itu merujuk kepada kaitannya dengan Bapa, anak, siapakah itu? Dan itu juga menyangkut tentang Allah itu sendiri. Jadi di sini dari pertanyaan Bang Suma ini, saya mau pilah bagi 3 ini pertanyaan ini. Ya, proses tentang kematian, tentang Bapa, anak, dan tentang ketuhanan itu sendiri ya. Ya, saya akan mulai dari tentang Tuhan itu sendiri, yang kita ketahui bahwa Dia adalah pencipta alam semesta. Namun di dalam perjanjian lama itu tidak begitu secara spesifik menyatakan siapakah Tuhan itu sendiri. Karena Dia hanya pada waktu itu ketika Dia menciptakan itu berada di Taman Eden, dan hanya 2 saksi yang langsung berhubungan dengan Dia sesuai ada yang ada di Taman Eden. Dan itu jelas ya, Tuhan. Yang kemudian kaitannya dengan Bapa atau anak, itu dari segi kosakatanya ini, maka berarti
antara bapa dan anak ini berarti ada hubungan keturunan atau silsilah, bisa mengandung arti kata punya hubungan darah yang di dalam maksud pertanyaan ini. Yang ternyata kalau saya dalami ini pertanyaan ini merujuk kepada hal-hal yang biologis, yang lahiriah, yang fisik, yang Bang Suma tanyakan kepada saya ini. Nah tentunya ini tidak akan mengandung arti seperti itu. Sebab kalau kita merujuk tentang keturunan secara biologis, secara fisik, secara lahiriah, maka tentunya Allah itu harus punya, kalau dia punya bapa berarti ada anak, dan kalau ada anak berarti ada Allah ibu. Jadi di sini akan terjadi sebuah keganjalan dalam keyakinan kami kalau nantinya akan Allah itu punya keturunan karena dia memiliki istri. Anak Allah berarti ada ibu Allah, karena di dalam Alkitab begitu jelas menyatakan tentang Bapa, Allah Bapa, berarti Allah ibu dong, karena ada Allah anak. Sebentar nanti akan berkembang siapakah Allah cucu nanti di situ. Nah, kesaksian di dalam Alkitab itu tidak menyatakan Allah ibu, Allah cucu, Allah cece, dan lain-lain sebagainya. Jadi pemakaian kata ini hanya untuk menyatakan tentang keberadaan Allah yang memiliki pekerjaan yang masing-masing. Yang saya sudah katakan tadi di dalam opening statement saya, bahwa Allah itu memiliki sebuah pemikiran, sebuah ide, sebuah rencana. Ya, dan rencana itu baik ketika dia wujudkan di dalam Taman Eden itu. Dan di Taman Eden itulah ciptaannya itu begitu sempurna. Nah, menyangkut kaitannya dengan kata kematian, Allah yang dia Bang Suma katakan tadi menghidupkan dan mematikan. Bagi saya tidak tahu ya, kalau ada mungkin Kristen yang lain punya pemikiran yang berbeda dengan saya, tapi saya juga punya dalil, yaitu tentang kejadian hukum yang ada di Taman Eden itu sendiri. Yang ternyata kematian itu adalah ciptaan Allah. Ya, ketika dia menciptakan segalanya sempurna baik itu adanya, itu yang di langit dan di surga itu adalah ciptaan primer. Namun ternyata saya temukan dengan adanya hukum ini, yaitu jika engkau memakan pohon pengetahuan baik dan yang jahat itu, maka pastilah engkau mati. Maka perkataan tanda kutip di sini ya, pastilah engkau mati itu adalah ciptaan sekunder untuk saya ya. Karena itu bukan inti ciptaan itu. Tetapi ini adalah karya Allah. Ya, Tuhan sudah katakan bahwa engkau masih, berarti Tuhanlah yang menghidupkan, Tuhanlah yang nantinya akan mati, tetapi bukanlah kematian dan kehidupan itu tidak seimbang, karena seperti saya katakan tadi bahwa kematian itu cuma sekunder ya, kematian itu. Ya, itulah Allah kami yang kalau dilihat dari segi pekerjaannya ini kaitannya dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan bukan ibu roh atau cucu roh, ibu Allah dan cucu Allah. Ini bukan seperti itu. Kaitannya dari segi yang di dalam Yohanes pasal 17 ayatnya yang keempat menyatakan bahwa Allah Bapa sebagai perencana, dan ketika dia menjadi Allah Anak, dialah yang melaksanakan itu. Segala yang direncanakan itu dialah yang melaksanakan sendiri, dan statusnya sebagai Allah Anak. Namun ketika dia menjadi manusia itu baru disebut dia sebagai anak manusia. Jadi memang ada pengertian kata Allah Anak dan anak Allah dan anak manusia itu memang memiliki arti yang berbeda-beda di sana.
Nah mungkin ya ini terlalu panjang sebelum saya lanjut, mungkin terlalu apa ya, saya mau Oke, saya beri rasa cukup kesempatannya dulu, nanti pekerjaan disimpan kelamaan. lagi setidaknya 5 menit gitu saja, karena kalau terlalu panjang repot juga, Bang Jordan. Jadi oke, Oh ya, silakan Bang Zuma. Iya, karena oke ya, 5 menit makanya saja saya potong setidaknya di sini. batasannya ya. Oke, silakan Bang Oke. Zuma. Oke, Bang baik. Zuma. Makasih atas paparan eh, saudara ya, saudara Jordan. Kalau kita melihat Bang di dalam pemahaman kami umat Islam, seperti yang saya terangkan tadi, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, kemudian umat Islam itu biasa ditanya, kenapa kau menyembah sesuatu yang tidak ada? Seakan-akan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dianggap tidak ada karena tidak pernah dilihat. Padahal keberadaan Tuhan itu tidak bisa kemudian ditakar oleh akal manusia. Keberadaannya tidak bisa diukur oleh panca indera manusia. Kenapa? Karena manusia sehebat-hebatnya memiliki keterbatasan, penglihatan, pendengaran, perasaan, pemikiran, dan seterusnya. Maka sesuatu yang tidak terbatas ini kemudian tidak mungkin bisa dilogikakan dengan hal yang terbatas. Itulah Allah. Makanya saya sering mengatakan di dalam debat, ketika teman-teman Kristen meragukan kebenaran Allah, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak nampak, tidak terlihat karena keterbatasan manusia, maka saya mencoba untuk menyadarkan dengan membawa data dari kitabnya sendiri. Karena kalau menggunakan Al-Qur'an itu sulit untuk dipahami. 2 Korintus 4 nomor 18 terang dikatakan di sana bahwasanya kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang kekal itu adalah yang tak terlihat. Makanya Allah itu, saya katakan kepada saudara tadi, Allah itu maha hidup. Baik di dalam Al-Quran. Pak, sebentar, di Korintus berapa Pak? Korintus berapa? 2 Korintus 4 nomor 18. Lanjut. Jadi yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Nah, Allah Subhanahu wa taala memang kalau diukur dengan pandangan kasar manusia, Allah Subhanahu wa taala itu tidak nampak. Karena keterbatasan manusia itulah. Nah, sehingga sesuatu yang berwujud, sesuatu yang kemudian menjadi hal baru itu sudah pasti bukan Tuhan. Nah, ini dia. Makanya tadi di awal saya memulai Ulangan 32 nomor 39, Tuhan itu menghidupkan dan mematikan. Pribadi Tuhan itu adalah kekal. Berarti oknum yang dimatikan dan dihidupkan itu adalah makhluk ciptaan. Sementara Lukas 23 nomor 46 jelas di sana ada oknum yang saudara kita tadi, saudara Jordan mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri, yaitu Yesus yang dihidupkan dan dimatikan. Nah, kalau dikatakan bahwa Tuhan itu punya keturunan, ada bapak, ada ibu, ada cicit dan seterusnya, ini bertentangan dengan kitabnya orang Yahudi. 2 Raja-Raja 19 nomor 19. Maka sekarang ya Tuhan, ya Allah Tuhan kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan kami. Yesaya 37 nomor 16. Ya Tuhan semesta alam, Allah, ya, atau Tuhan Israel yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah. Segala kerjaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ayub 9 nomor 8. Yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Mazmur 72 nomor 18. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah, Tuhan Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Jadi Tuhan itu senantiasa selalu sendiri dan tidak pernah kemudian memiliki sekutu-sekutu di dalam mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Karena itulah kemudian konsep ketuhanan di dalam ajaran agama Islam itu sangat nyata. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tertidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi kalau saya analogikan sederhana, alam semesta ini itu ibarat pesawat.
yang sementara mengudara. Allah Subhanahu wa taala itu adalah pilotnya. Ketika kemudian sang pilot ini ya lengah saja 1 menit 30 detik, maka pesawat itu akan hancur. Begitulah alam semesta ini. Jadi kalau kita melihat alam semesta ini, begitu terjadi ekosistem, adanya keteraturan, kemudian itu bukan karena tidak ada yang menjaga, justru karena ada yang menjaga, namun kemudian kita tidak mampu melihatnya. Karena kenapa? Karena keterbatasan kita sebagai manusia. Hal yang paling terdekat pada diri alat, pada diri kita, ada alat yang dikasih oleh Tuhan berupa mata. Tidak, ini adalah mata kita yang ada di badan kita. Ini adalah satu indera dari beberapa indera yang difungsikan kemudian untuk melihat. Mata ini untuk melihat objek. Tapi mata ketika ditutup kelopak, maka yang paling terdekat dengan alat penglihatan kita itu adalah kelopak mata. Tapi kita tidak mampu melihat kelopak mata itu. Apalagi Allah. Karena itulah kemudian di dalam ajaran agama Islam, Allah itu ada meskipun manusia tidak mampu kemudian untuk melihatnya. Tetapi dengan melihat alam semesta ini, orang berakal sudah pasti mengetahui alam ini tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Alam ini pasti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya kira demikian, Saudara Bang Jordan, supaya kita lebih memahami bahwa ketika Yesus memanggil ya Bapa, yang dia panggil di situ adalah Tuhannya. Dan Tuhannya inilah yang kemudian kami sembah dan kami namai Allah. Kalau Anda mengatakan itu adalah ayahnya, ya saya rasa itu perlu dijabarkan lebih terinci. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi barangkali Bang Suma belum menangkap ya bahwa pernyataan bapak anak, ibu atau cucu itu bukanlah hal-hal yang menyangkut seperti hal yang lahiriah, yang jasmani, keturunan, bukan itu. Jadi bantahan menyatakan bahwa Allah katakanlah itu punya keturunan, itu tidak seperti itu. Tetapi dari segi fungsi yang menyatakan bahwa Allah Bapa sebagai perencana, kemudian Allah sendiri yang datang, dia menyatakan bukan diri sebagai Allah Bapa lagi, tetapi sebagai Allah Anak. Itu maksudnya, sehingga ketika dia disalibkan memanggil Allahku Bapa-Bapa itu, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dari segi pekerjaan dia melihat Bapa itu yang mempunyai rencana seperti itu, yang sudah saya katakan tadi, rencana pemikiran Allah itu yang ditantang oleh Petrus sendiri sehingga Yesus memarahi dia. Engkau tidak mengerti pikiran Allah, hanya memikirkan pikiran manusia. Yaitu dari segi fungsi, bukan dari segi hal-hal lahiriah. Baru saya melihat bahwa inti sebenarnya dari pertanyaan Bang Suma tadi itu merujuk kepada kok manusia Allah yang tidak kelihatan kok bisa menjadi kelihatan. Yaitu barangkali lebih mengerucut ke arah situ fokus pertanyaannya itu. Sehingga di dalam penyalipan dia berseru kepada Bapa, kok Allah jadi manusia. Nah inilah yang perlu diketahui bahwa sebelum Yesus datang itu ada nubuatan itu begitu jelas ya di dalam perjanjian lama itu sendiri, itu begitu banyak nih. Saya kasih contoh aja ya supaya tentang Bapa itu sebenarnya itu siapa. Saya kasih lihat di dalam Yeremia. Saya boleh searching ini enggak? Sabar ya Pak, soalnya saya mencari ayat berbeda dengan apa yang ada di dalam. Silakan Bang. Ya,
Inilah Yeremia 31 ayatnya yang ke-9 nih. Ini inti sebelumnya ini menyatakan tentang ini perjanjian baru ya. Jadi ini perjanjian ini perikop aja, jadi ini cuma untuk mempermudah, jangan kita terfokus kepada perikop ini. Jadi untuk mempermudah inti dari pemikiran utama di dalam Yeremia 1 sampai ayatnya yang 9 ini, seterusnya itu tentang perjanjian baru ini. Nah, perjanjian baru ini yang ada di dalam perjanjian lama ini, jadi ini mengandung sebuah nubuatan tentang Allah itu sendiri dan rencananya itu. Dan disinilah kita melihat tentang bagaimana rencana Allah itu sendiri. Ya, saya baca ya di dalam Yeremia 31 ayat 9. Dengan menangis mereka akan datang dengan hiburan aku dan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai yang jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Ya, begitu jelas di dalam ayat ini ya. Ketika bangsa Israel ini berada di sementara mau dibuang ke Babel, di sini sudah ada nubuatan bahwa Tuhan akan memanggil mereka kembali, pulangkan mereka ke tanah perjanjian setelah mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun ya. Nah, ketika mereka mau datang kembali, nah Allah mengatakan sendiri, akulah yang akan menjadi bapa mereka ketika mereka datang kembali di dalam pembuangan itu sendiri. Jadi itu begitu jelas ya. Pengertian kata bapa di sini yaitu di dalam ayat yang ke-9, aku akan menjadi bapa Israel. Ya, sudah jelas istilah ini ya. Jadi bukti-bukti perkataan tentang Bapa ini bukan merujuk tentang hal-hal yang secara keturunan ya. Nah, ini sudah dari segi fungsi aja lah sini. Nah, aku akan menjadi Bapa mereka ya. Dan ketika mereka datang berada di kembali di dalam pembuangan, Tuhan kan sudah mengatakan bahwa akan ada perjanjian baru. Perjanjian baru itu yang kita sudah pernah bahas barangkali ini, yaitu di dalam ayatnya yang ke-31 dan 32. Ada perjanjian baru, bukan perjanjian tentang hukum Taurat, tetapi ada yang lebih daripada hukum Taurat itu, yaitu kasih karunia. Yang ternyata Bapak itu sendiri. Bapak itu sendiri yang mengajarkan itu sendiri. Dan ini sangat sukar untuk dipahami. Bangsa Israel hanya melihat tentang Bapa merujuk kepada Abraham, nenek moyang. Abraham, Ishak dan Yakub. Ibu Josel tolong ya, kalau saya mungkin terlalu panjang menjelaskan ini, lebih 5 menit ya. Yang penting Bang Suma ini sudah menangkap apa maksud saya ya. Itu intinya. Tolong dihentikan supaya saya takut ketiduran Bang Suma nanti ini. Saya Ya. rasa penjelasannya panjang banget juga, Pak Jordan, jangan panjang-panjang, pusing dengarnya. Oke, silakan Bang Zuma. Ya, baik. Nah, kalau misalnya Bang ini mengatakan bahwa Bapak di situ bukan berarti ayah. Ya. Artinya Bapak di situ adalah Tuhan sembahan. Tetapi kalau Abang ini mengatakan Tuhan Bapa menjadi Tuhan Anak, saya rasa ini menyalahi konsep daripada ajaran Yesus itu sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Itu sudah menjawab itu. Artinya Yesus disebut sebagai anak Tuhan, membuktikan bahwasanya keberadaan Yesus itu bukan Bapa yang kemudian menjadi atau menjelma menjadi Yesus. Karena dia datang bukan atas kehendaknya. Andai saja Bapa sama dengan Yesus, maka Yesus sendiri akan mengatakan, aku datang atas kehendakku. Karena yang maha berkehendak itu adalah Sang Bapa. Tapi ternyata Yesus mengakui, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Itu satu. Kemudian ketika abang saya ini mengambil Yeremia 31, di situ jelas dikatakan bapak mereka. Bapak mereka ini sudah pasti bukan biologis.
Artinya Bapak mereka itu sama dengan Tuhan mereka. Nah, sehingga ketika dikatakan di dalam Keluaran 4 nomor 22, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Anak di sini berarti hamba. Israel itu adalah hambaku, hambaku yang sulung. Karena Tuhan itu tidak mungkin kemudian memiliki anak. Begitu juga kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan Bapakku yang ada di surga, itu artinya sembahanku atau Tuhanku atau penciptaku yang ada di surga. Demikian juga ketika dia dibaptis, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Artinya, inilah hambaku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Karena tidak ada jalan kemudian dikatakan bahwa inilah aku yang kukasihi, kepada aku berkenan. Kalau abang ini mengatakan Tuhan Bapa menjadi Tuhan Anak, itu logikanya akan kebalik-balik. Kenapa? Karena sejatinya Tuhan itu tidak bisa kemudian menjadi makhluk. Tuhan itu tidak bisa berubah. Karena Tuhan itu dikatakan yang tidak nampak itulah yang tidak nampak itulah yang kekal. Sementara Yesus itu nampak, sehingga apa buktinya? Dia tidak kekal. Mati dia. Mengalami kematian. Berarti dia tidak kekal. Tidak lolos dia menjadi Tuhan. Nah, sementara di Islam, Tuhannya umat Islam itu yang pertama itu tidak bisa diwujudkan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak bisa diwujudkan dengan wujud makhluk. Tidak bisa diwujudkan dengan wujud makhluk. Sehingga Tuhannya umat Islam itu secara biologis tidak nampak. Karena memang dia bukan ciptaan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menampakkan diri, maka tentu dia akan berbentuk biologis. Tapi faktanya Tuhan yang diimani oleh umat Islam itu tidak nampak, tapi ada, keberadaannya ada, jelas. Sama seperti udara. Udara itu tidak terlihat. Tapi karena kemudian dia nyata ada, maka meskipun tidak terlihat, udara itu tetap aja ada. Sama seperti akal. Akal tidak terlihat. Tapi karena fakta dia ada, meskipun mata tidak melihatnya, arti daripada akal tak nampak, tapi akal itu ada. Begitulah Allah. Allah Subhanahu wa taala itu tak nampak, tapi dia menorehkan ciptaan, maka dengan nyata sekali Tuhan itu ada. Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan adanya ciptaan yang kita lihat. Nah, kemudian ketika umat Islam itu tidak bisa terjebak di dalam pemahaman Helenisme, menganggap Tuhan itu kudu harus jadi makhluk supaya dianggap ada. Ini tidak disepakati oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya saya mengatakan kepada abang bahwasanya kalau Yesus itu punya Bapa, itu sama dengan Yesus itu memiliki Tuhan, memiliki sembahan, memiliki pencipta. Dan Bapa atau yang disebut dengan Hasem itu memiliki ciptaan, dan ciptaannya itulah yang kemudian disebut Yesus. Apesnya Yesus itu disetarakan bahkan disembah, layaknya menyembah kepada penciptanya Yesus itu sendiri. Silakan. Ya, terima kasih. Memang terus terang saja kita dalam memahami hal ini sebab agak panjang, terlalu pendek. Ya, saya pun menerangkan ini masih agak pendek karena pengertian tentang Bapa dan Anak ini itu kembali kalau di dalam Yeremia 31 ayat 9 itu dari segi fungsi, Pak. Dari fungsi di mana dia akan memberikan sebuah kenyamanan, di mana dikatakan aku akan mempenuhi mereka ke sungai-sungai, itu tentang berkat. Yang kedua, ke jalan yang rata, itu tentang kedamaian kepada bangsa Israel itu. Maka dia memberikan jaminan, maka statusnya sebagai Bapa. Sebab aku di sini dialah yang menyatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Bukan nabi, perkataan nabi, tapi ini perkataan Allah itu sendiri. Dan terjadi sesungguhnya bukan inti dari pertanyaan Bapak sebenarnya kalau saya melihat tentang Bapa dan Anak ini. Intinya yaitu bagaimana Allah kok bisa kelihatan seperti itu, barangkali pertanyaannya itu. Nah, sekarang di dalam bukti-bukti yang ada di dalam penciptaan saja, Pak, itu sudah jelas itu Allah. Orang Israel, orang Kristen itu bisa nampak kok.
Jadi Allah itu bisa menyatakan diri. Dia ngomong langsung dengan Adam dan Hawa itu sudah ciri khasnya. Jadi kalau dia itu tidak berhubungan dengan ciptaannya, itu bukan Allah Israel, Allah orang Kristen. Itu berbeda. Bahkan dia itu langsung datang berupa mimpi, penglihatan. Nah, itu adalah bukti Allah. Bagaimana dia itu ingin berhubungan langsung dengan ciptaannya itu. Nah, itulah perbedaan antara Allah Bang Suma dengan Allah kami itu. Jadi boleh nangkap jawaban saya ya, karena bukti-bukti itu sudah jelas. Bahkan saya juga kalau saya kembali mau bertanya kok, kenapa Allah itu ya di dalam ajaran Bapak yang katanya tidak kelihatan itu, tetapi kok suaranya bisa didengar. Kalau secara logika saya berpikir, Pak, kalau mata itu untuk melihat yang tidak ada dan yang tidak ada. Nah, Allah itu kan tidak kelihatan. Itu karena panca indera mata. Tetapi kalau telinga itu mendengar. Tapi kenapa kok suara Tuhan itu bisa didengar di dalam Al-Quran Bapak? Sementara dia itu adalah maha yang di luar dimensi manusia, tapi kenapa suaranya bisa didengar? Apakah Allah datang dari panca indera mata itu dapat dikatakan dia tidak bisa terlihat, tetapi panca indera telinga kok bisa? Nah, ini menjadi satu tanda tanya. Tapi Allah Yahudi dan Allah Kristen itu dari segi panca indera apapun itu bisa berhubungan dengan manusia itu, Pak. Jadi itu bagaimana Bapak mau menyangkal tentang Allah yang tidak kelihatan, tetapi cuma panca indera mata, tapi panca indera telinga itu bagaimana? Apakah tentang telinga ini bisa Bapak uraikan menurut Al-Quran Bapak? Boleh nangkap pertanyaan saya, boleh? Ya. Silakan. Baik. Jadi di dalam Al-Quran itu, Pak, Bang Jordan, dikatakan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ya. Surah berapa? Saya mau buka, Pak. Ayat 51, Pak. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah. Pak, Asy-Syura itu nomor berapa, Pak? Asy-Syura itu surah ke 42 kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin ayyukallim. Bukan, Pak. Al-Quran surah berapa ya? Bukan surah ke-42 bukan? Yang 26 Syura itu 42 betul. Iya. Syura nomor Ayat 51. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulah. Jadi Allah mengatakan tidak patut bagi manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan. Lalu diwahyukan kepada mereka sang nabi ini dengan seizin Allah apa yang Allah kehendaki. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Bijaksana. Jadi dalam Islam itu, Pak, itu tidak ada Allah itu berfirman langsung, ada. Pasti melalui 3 aspek ini tadi. Melalui perantaraan wahyu, dari belakang tabir, atau mengutus utusan atau berupa malaikat. Jadi kalau misalnya Allah berfirman, ya Musa, itu bukan Tuhan langsung yang bercakap-cakap dengan Musa. Tapi Allah berbicara kepada Musa melalui tabir. Sama seperti saya berbicara kepada Bapak melalui HP. Bukan saya yang langsung ke Bapak, tapi sebuah alat yang canggih berupa HP sehingga muncul suara saya di sana. Itulah Bapak, itulah Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sehingga kemudian Yesus sangat jelas mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa mendengarkan suaranya, wajahnya pun tidak bisa kamu lihat. Jadi Al-Quran itu tidak keliru mengatakan itu, Pak. Ya, yang jadi permasalahan sekarang ini adalah ketika kemudian Tuhan mengatakan di dalam kitab yang diimani oleh teman Kristen, misalnya di Ulangan 12 nomor 32, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Jangan engkau menambahinya ataupun menguranginya. Itu perintah. Yesua 1 nomor 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini penekanan dari Tuhan pencipta langit dan bumi, Pak. Untuk kemudian mentaati segala perintah Tuhan yang ada di dalam kitab Nabi Musa alaihissalam. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Tapi kemudian ketika Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu satu, Tuhan itu tidak bisa dibentuk, Tuhan itu tidak bisa inkarnasi menjadi makhluk dan seterusnya. Berubah firman itu kemudian, ditambahi dan dikurangi firman itu kemudian. Sehingga Bapak mengatakan, Tuhan Bapa itu menjadi Tuhan Anak. Ini Bapak sudah menambahi, sudah mengurangi dan menambahi. Amsal 30 nomor 6, jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya, dan supaya engkau tidak dianggap sebagai pendusta. Jadi kalau Bapak menambah-nambahkan, Bapak itu adalah Yesus itu sendiri, mohon maaf, data yang ada di Amsal 30 nomor 6, itu mencap abang saya ini sebagai pendusta. Pengkhotbah 12 nomor 13, akhir kata dari segala yang didengar adalah, takutlah akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap manusia. Ini kitab yang Anda pegang sekarang, Pak, sangat tegas mengatakan itu. Sehingga kami umat Islam nggak berani mencoba-coba menggantikan Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub dengan sembahan-sembahan baru. Makanya di Islam itu sangat jelas seperti ayat yang saya terangkan kepada abang tadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Siapa Allah ini? Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, Bang. Ini yang kami pahami. Kami tidak menggantikan Tuhannya Bani Israel menjadi Tuhan baru. Tapi yang kami imani adalah Tuhannya Bani Israel itu kemudian berfirman kepada Bani Ismail, baginda Rasulullah Muhammad SAW, dengan menyatakan dengan penegasan yang tegas, Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku saja. Itu perintahnya. Sementara di iman teman Kristen, abangku ini, Tuhan yang tadinya tidak nampak, suaranya tidak didengarkan, unyu-unyu menjadi manusia, dibunuh, disalibkan, dan seterusnya. Jadi ada konsep ketuhanan yang kemudian mengalami perubahan secara frontal, yang tidak diajarkan oleh Yesus bahkan. Untuk itulah kemudian dialog ini harus dibangun. Tujuannya bukan gagah-gagahan, tujuannya untuk mencerahkan kita agar hati ini dilembutkan menuju kepada keridaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Silakan Abang Jordan. Ya, terima kasih. Di dalam ayat yang saya sudah paparkan tadi di dalam Yeremia 31 itu jelas ya. Bagaimana menyatakan bahwa Allah itu di dalam ayat ini sebagai Bapa yang mengandung arti di sana Dia akan memimpin mereka ke sungai-sungai dan di jalan yang rata. Yang ternyata ini adalah mengandung arti kata metafora yang sesungguhnya itu intinya ada Allah di dalam ayatnya yang ke-31 itu. Yaitu perjanjian baru, sesungguhnya aku akan datang, waktunya demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Perjanjian baru itu dibawa oleh Allah itu sendiri, tetapi dalam wujud sebagai manusia. Nah ini kan tadi ada suatu pertanyaan yang mau
dikawinkan dengan kok Allah bisa menjadi manusia itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi problemnya di sini saya melihat. Inti dari pertanyaan Bapak tadi itu merujuk ke situ. Tetapi kalau dilihat dari perjanjian baru tentang siapakah Yesus itu ya, saya lihat, saya searching ya. Di dalam Yohanes pasal 1. Yesus kalau bukan Tuhan tidak akan berani mengatakan bahwa dialah yang memiliki kehidupan, ya, memiliki kehidupan. Lewat kesaksian-kesaksian yang ada, ini tentang status Yesus, ya, tentang status Yesus. Ayatnya yang ke, sorry. Kalau di searching di HP ini kurang lengkap ya, yang saya sudah kasih kode. Tapi di dalam ayatnya yang ketiga ya, kita mulai ayat yang ketiga, Pak. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi tidak akan mungkin seorang pencipta ya, kemudian dia menyatakan diri sebagai manusia itu menurut ajaran Bapak itu tidak mungkin ya, tidak masuk di akal. Tapi bagi kami itu jelas. Karena segala sesuatu itu diciptakan oleh Yesus sendiri. Yang diperkuat lagi di dalam ayatnya yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenal Dia. Ya, itu jelas sekali pengakuannya. Sehingga dapat dikatakan oleh Yesus sendiri, aku telah ada sebelum Abraham. Yang dinyatakan juga di dalam Yohanes 17 ayatnya yang keempat. Itu tidak ada berani orang yang mau mengatakan seperti itu, Pak. Nah, ini ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Adakah manusia yang sudah punya memori ketika dunia ini belum diciptakan? Kalau Bapak punyakah kehidupan sebelum Bapak lahir? Siapakah manusia yang punya memori ketika dia sudah lahir, kemudian dia tahu tentang apa yang terjadi di masa lalu? Artinya proses penciptaan dia sudah tahu ketika dia masih bayi, dia sudah tahu. Tetapi dia tidak langsung menyatakan tentang keberadaannya ketika dia ada di dunia ini. Karena tugasnya bukan untuk menyatakan siapa dia itu. Tetapi karena dia memiliki visi dan misi ya. Nah inilah yang perlu Bapak ketahui tentang siapakah Yesus itu sendiri. Kalau saya Pak pribadi menyatakan bahwa saya ini memiliki ini dan ini, saya katakan saya ini adalah orang sombong. Kesombongan saya ini. Dan itu kesombongan itu tidak dapat dibuktikan. Dan ternyata kesombongannya itu yang tidak dapat dibuktikan itu ya jelas. Tapi Yesus kalau dia berani mengatakan itu, apakah dia itu bukan Tuhan? Siapakah manusia yang pernah berkata begitu? Dan adakah orang yang mengatakan bahwa dia itu sombong? Nah inilah, kalau dilihat kalau dia berkata begitu, kalau bisa saja orang mengatakan bahwa dia sombong. Tapi dia bisa buktikan loh, bahwa dialah itu. Nah inilah bukti salah satu ketuhanan Yesus yang ketika dia menjadi anak Allah, statusnya sebagai anak Allah, dia berfungsi sebagai anak manusia untuk menebus dosa manusia. Karena apa? Dari sekian banyak manusia yang hidup, tidak ada satu manusia yang mampu melakukan hukum Taurat. Maka Tuhan utus dirinya sendiri untuk menjadi manusia, membuktikan dialah yang layak melakukan hukum Taurat itu. Dan ketika hukum Taurat
Mengapa itu tidak berlaku lagi? Karena sudah ada yang menggenapkannya. Siapa itukah? Yesus. Manusia dari Musa sampai apapun, tidak ada manusia yang mampu melakukan hukum Taurat. Ketika sudah ada yang melakukan hukum Taurat itu, maka hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Sehingga ada perjanjian baru yang saya katakan di dalam Yeremia itu. Karena sudah digenapi. Itu maksud salah satu penggenapan daripada hukum Taurat itu. Karena hukum Taurat itu sudah ada yang mengeksekusi akan hukum Taurat itu. Oke, sudah panjang sekali Pak Jordan. Oke, silakan Bang Kumar. Silakan dulu ya. Oke, saya beri kesempatan. Silakan didalami kalau mungkin ada pertanyaan yang belum saya jawab. Silakan. Baik, makasih Bang. Saya kembali ke Yeremia 31 dulu. Coba kita luruskan pemahaman kita ya, supaya kemudian kita itu tidak salah tafsir terhadap kitabnya orang Yahudi. Yeremia 31 nomor 331, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Di sini, Abang Jordan, perjanjian baru yang Tuhan adakan di sini itu bukan sebuah kitab yang dituliskan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan juga Paulus. Itu bukan berbicara mengenai kitab. Yang dalam arti kata, Tuhan akan mengutus seorang apostolos, ya, untuk beberapa penulis, pewarta, yang kemudian mewartakan sesuatu yang dikatakan sebagai perjanjian baru. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Pahami itu dulu Bang. Jadi perjanjian baru Tuhan itu teruntuk kaum Israel dan Yehuda, bukan untuk di luar itu. Bukan untuk orang-orang Kristen perjanjian baru yang akan dibuat oleh Tuhan. Camkan dan catat. Nomor 32, perjanjian baru itu tidak seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Nenek moyang siapa? Israel dan Yehuda. Pada waktu kapan? Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi di nomor 32 ini jelas perjanjian lama Tuhan kepada Bani Israel, Yehuda dan Israel di sini adalah Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Itu perjanjian lama. Jadi perjanjian baru itu bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka, yaitu membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Tetapi kata Tuhan dalam nomor 33, tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Inilah perjanjian baru. Apa itu? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sekali lagi saya bacakan ya. Yeremia 31 nomor 33. Perjanjian barunya Tuhan itu adalah beginilah perjanjian yang akan kuadakan. Perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Jadi Taurat yang akan dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel. Bukan surah-surah Paulus, bukan kitab Roma, bukan kitab Efesus, bukan Galatia. Tetapi Taurat. Aku akan menaruh Taurat ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umat. Jadi tidak usah lagi orang mengajar sesamanya, saudara, dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sementara yang dijajakan teman-teman Kristen ini adalah dosa waris. Sementara di dalam Yeremia 31, Tuhan sudah menghapuskan dosa-dosa mereka. Dan setelah menghapuskan dosa-dosa mereka, Tuhan menaruh Taurat di dalam batin mereka. Sehingga ketika mereka menerima
Taurat, maka setitik pun kata Yesus tidak dihilangkan sebelum langit lenyap. Ini yang perlu dipahami oleh Bang Jordan. Jadi ketika perjanjian lama yang dimaksud di sini adalah membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir, maka perjanjian barunya adalah hukum Taurat. Makanya hukum Taurat itu dimasukkan ke dalam batin Bani Israel, dan Bani Israel akan menyembah Tuhannya Abraham, tidak kemudian menyembah Tuhannya Kristen yang bernama Yesus itu. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi jangan membawa-bawa ajaran Tuhan harus jadi manusia, kemudian mati untuk menebus dosa. Itu nggak ada. Saya kira begitu, Bang Jordan. Ya, jadi apa yang kemudian ditorehkan oleh Abang tadi ya, saya katakan kepada Bang Jordan, di dalam Amsal 8, kalau Anda mengatakan tidak ada manusia yang mengatakan aku ada sebelum Abraham, ada kemuliaan aku dan seterusnya, Bang. Yeremia, Bang. Amsal 8 mengatakan bagaimana Salomo menjelaskan, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dan padang-padangnya atau debu daratan yang pertama. Ketika Tuhan mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika ia menggariskan kaki langit pada permukaan air samudra raya, aku sudah ada di sana. Salomo jauh lebih hebat, Bang. Kalau hanya sekedar aku ada sebelum Abraham ada, itu tidak ada apa-apanya. Salomo sebelum langit digariskan, dia sudah ada. Begitu juga Yeremia. Yeremia 1 nomor 5. Ya. Dia dinyatakan dikenal oleh Tuhan. Berarti Yeremia sudah ada sebelum dikandung oleh ibunya. Jadi terbantahkan itu semua. Sementara Yesus yang benar itu adalah sesuai dengan apa yang ada dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah tentang Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus tengah-tengah kamu. Jadi Yesus itu levelnya hanya nabi, levelnya hanya rasul yang dijadikan sebagai perantara oleh Allah untuk menyatakan mukjizat dan tanda-tanda kepada Bani Israel. Demikian Bang Jordan, silakan. Bang Jordan monitor. Bang Oh ya, Jordan. mute. Sorry. Saya di sini harus dipilah tentang pertanyaan Bang Sumaya tadi tentang Amsal itu mengandung arti lain, baru tentang Yeremia ini beda pemahaman dari saudaraku Bang Suma ini. Baru tiga ini yang saya nangkap ya, yaitu saya ingin bertanya sesuai dengan apa yang Bang Suma katakan kepada saya bahwa di situ ada di dalam Yeremia 31 ayat 31 dan 32 dan seterusnya itu menyatakan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu membawa mereka keluar, yang kedua yaitu di dalam hati. Itu sebenarnya bukan itu yang dimaksud, Pak. Saya ingin bertanya, kalau misalnya Bapak mengatakan bahwa perjanjian yang pertama yaitu mereka membawa keluar, itu Pak, itu dikatakan di situ ini berbicara tentang nubuatan, Pak, bukan mengenai peristiwa yang telah terjadi. Jadi bagaimana mungkin sesuatu yang sudah terjadi baru dikatakan akan terjadi? Nah ini coba Bapak baca ayatnya yang ke-31, Pak. Di situ ya perbedaannya di sini. Jadi sebenarnya yang dimaksud perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang 32 ini, saya sersin aja supaya lebih nangkap ya, terfokus apa yang dimaksud oleh Bang Suma ini.
Di sini Pak, ini berbicara tentang sesuatu yang akan datang Pak, yang akan terjadi, bukan yang telah terjadi Pak. Yeremia ini sudah melewati. Itu loh Pak, ini yang Bapak lupa di sana. Jadi yang dimaksud perjanjian lama yaitu perjanjian tentang hukum Musa. Perjanjian baru yang dikatakan di dalam Torah ini sebenarnya ini bukan Torah yang di ayat 32 menyatakan di situ ada kata Torah, itu bukan tertuju kepada hukum Musa, tetapi ada Torah baru. Itu loh Pak. Ya. Jadi sudah jelas ya. Akan datang waktunya Pak. Yaitu baru yang kedua, kita merujuk kepada Amsal. Amsal ini sebenarnya Bapak juga salah memahaminya ya. Amsal 8 ayat 22 barangkali ya. Tuhan mencipta dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya ini bukan merujuk kepada Salomo. Tapi Bapak baca dulu ya. Ayat yang ke-12, karena perikop ini berbicara tentang wejengan nikmat, intinya di sana. Tapi jangan terfokus soal itu ya. Ini cuma untuk mempermudah sekali lagi ya. Tapi ini Bapak lupa ayatnya yang ke-12 sebenarnya. Aku hikmat, bukan aku Salomo Pak. Ya, aku hikmat, bukan aku Salomo. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku akan mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Itu inti di dalam Amsal ini. Bukan berbicara tentang sosok Pak. Gitu loh. Ya. Baru tentang apa lagi ya yang Bang Suma katakan ya. Coba itu dulu, saya kurang nangkap lagi. Saya masih terlambat saya ambil pena. Jadi 2 ayat ini yang saya baru bisa jawab mungkin. Bagaimana tentang kaitannya dengan Tuhan. Silakan Pak. Jangan nanti saya kelamaan. Baik. Jadi yang pertama terkait dengan apa yang abang saya ini terangkat dalam Amsal dalam mengarahkan saya kepada data di nomor 12. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Jadi kalau dikatakan hikmat di sini, berarti diarahkan kepada Yesus. Atau hikmat dalam arti kata yang sesungguhnya. Maka saya katakan, coba Anda lihat di dalam nomor 22 di Amsal 8 ini. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Kalau ini adalah Yesus, maka Anda akan dihadapkan dengan data nomor 22. Tuhan telah menciptakan aku. Berarti Yesus diciptakan. Adalah semakin rancu nantinya kalau saya mengatakan bahwa Bapa menjadi ciptaan. Tuhan Bapa menjadi ciptaan. Maka Anda akan terperangkap dengan ajaran paganisme. Tuhan dewa besar menciptakan dewa kecil untuk kemudian sebagai wadah ruhnya datang di atas muka bumi. Itu ajaran paganisme. Kalau Anda mengambil Amsal 8 untuk mendudukkan Yesus di sana. Tapi kalau hikmat pengajaran itu enggak masalah. Tetapi yang terjadi kemudian adalah hikmat pengajaran yang diciptakan oleh Tuhan itu sudah ada kemudian sebelum langit dicipta. Berarti sosok ciptaan itu jangankan sebelum Abraham ada, bahkan ciptaan itu ada sebelum langit itu digariskan. Jadi serba salah dia di sana. Itu yang pertama. Kemudian ketika abang saya ini mengambil Yeremia 31, lalu fokus ya di dalam data 31-nya. Sesungguhnya akan datang waktunya. Ini yang perlu abang pahami. Demikianlah firman Tuhan. Ini berbicara firman Tuhan. Artinya ketika berbicara firman Tuhan, Tuhan yang pernah berfirman itu ditorehkan dan dituliskan kembali oleh Yeremia. Bukan Tuhan itu berfirman kepada Yeremia. Demikianlah firman Tuhan.
Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ini perkataan Tuhan yang datang kepada Yeremia, tidak menceritakan pada masa itu kejadiannya. Ya. Sehingga di dalam pengajaran Yeremia 31 ini, perjanjian baru yang dimaksud itu jelas baca di data nomor 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan. Nah, perjanjian yang kuadakan itu apa? Perjanjian baru. Perjanjian yang kuadakan. Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umat. Inilah yang menjadi perjanjian baru Tuhan. Jadi kalau Anda mengatakan perjanjian barunya itu adalah kitab Lukas, kitab kanonik, dan seterusnya, jangankan Tuhannya Bani Israel yang mereka sebut dengan sebutan Allah, ya, atau Allah di dalam kitab terjemahan. Yesus sendiri tidak mengenal perjanjian baru itu. Tidak ada legitimasi dari Yesus ke perjanjian baru. Begitu juga kepada penulis-penulis kitab saudara. Jadi jelas di sini, ketika kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, maka Tuhan yang benar tidak akan mungkin menciptakan dirinya untuk kemudian menjadi wadah di mana dia menyatakan diri sebagai manusia. Itu mustahil terjadi. Bagi konsep ketuhanan yang diajarkan oleh para nabi, termasuk konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus. Demikian. Linda Josel, mungkin bisa kita iklan dulu deh. Kita umumkan terkait dengan ini sebelum dilanjut oleh Bang Jordan. Loh, saya di mute kok ini. Boleh. Oke, kita iklan dulu ya, Bang Jordan ya. Oke. Untuk semuanya, Bang Jordan kayaknya itu mikrofonnya mungkin di mute sebentar ya Bang Jordan, mohon maaf ya. Untuk semua yang ingin menyisihkan sedikit rezekinya kepada saudara kita yang tertimpa musibah bencana gempa di Cianjur, bisa melalui nomor rekening 5460270091 atas nama Ari Wibisono. Kalau selain BCA, banknya BCA ya teman-teman, melalui selain BCA bisa menggunakan kode 014 dan bisa confirm ke nomor WhatsApp 085 72 Oke. Aduh, terima kasih semuanya dan jangan lupa like and subscribe saudara muslim kita ya, dukung channel saudara muslim kita yaitu Zulkifli M Abbas channel, Erwin CI 24 Ounce channel, Ucok Tebas channel, Ikhlas Dunia Akhirat channel, Mantepe TV channel, Mu'alaf Official, Viral Indonesia, Akidah channel, Hamba Allah channel, Indra Termuzi channel, Penganut Tauhid channel, Masjid Suci channel. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bang Zuma. Semoga terketuk hati saudara kita untuk menyisihkan sedikit rezekinya kepada saudara kita yang tertimpa musibah. Dan insya Allah mungkin kalau Allah mengizinkan, kalau tidak besok atau hari Rabu, kita akan mengirimkan kembali bantuan yang ada. Kemarin sudah dikirimkan, sudah dibagikan ke 3 titik dan ini insya Allah nanti hari Rabu atau Kamis akan dikirimkan kembali untuk bantuan yang ke sesi kedua. Oke, silakan Bang Jordan dan Bang Suma. Terima kasih.
Dia Ya, masih oke. ada Wa Empire channel ya. Wa silahkan di centang biru karena kita nggak tahu, like juga, subscribe juga Wa Empire. Oke, untuk Bang Jordan tolong dibenarkan dulu headsetnya karena kerak-kerak mungkin bisa disconnect baru nanti open lagi gitu. Mungkin karena Bu lagi Jos, dicas ya. Iya. Bu Jos, tolong saya lempar ke waiting room baru tarik kembali. Kenapa begitu? Ya memang begitu. Kalau saya harus begitu karena HP saya kurang memadai ini. Salah beli saya. Ya jadi Harus baru dilempar tarik. dulu. Iya, lempar aja. Saya nggak tahu bahasa Saya nggak moderator. bisa melempar karena saya bukan host. Siapa yang host di sini kah? Oke, Yang host tapi disconnect dulu bisa, Bang Jordan bisa disconnect dulu. Silakan. Enggak, lempar aja. Coba yang lain kah? Yang co-host. Yang Saya co-host co-host ini. juga, cuman saya nggak bisa ngelempar karena Bang Jordan Ada teman-teman juga lain. co-host. Teman-teman lain dulu dong. Yang lain aja yang oke. mengerti ini. Oke lah, Panggil sudah lah. teman-teman lain. Ini sudah, oke. Right. Oke, sudah? Tapi belum. Di disconnect dulu, kan bisa disconnect audio, kemudian baru connect lagi gitu. Oh, audio ya. Iya. Sudah? Sudah. Halo? Iya, Mantap. sudah. Oke. Oke, terima kasih. Oh iya, itu yang lebih mudah ya. Terima kasih. Saya juga mendukung apa yang dikatakan oleh Ibu Josial tadi ya. Kita membantu rekan saudara kita setanah air NKRI ya, yang sementara ditimpa dengan bencana untuk menyalurkan bantuan ya. Dan saya berdoa supaya nantinya ada hati-hati yang tergerak untuk meringankan tangan, hati yang terbuka untuk saudara-saudara kita. Ya, saya mau lanjut ya. Kita mengerucut dulu ya tentang ada salah pemahaman tentang Yeremia 31 ayat 32. Dan kalaupun pemahaman Bang Suma seperti itu, saya ingin bertanya tentang ayat ini. Saya yang bertanya supaya bagi saya ini berbeda dengan pemahaman saya ya. Sebab perjanjian yang dimaksud di sini itu perjanjian yang diadakan dengan nenek moyang. Sebab pada waktu itu, Pak, istilah Yehuda dan Israel pada waktu mereka berada di Mesir, itu kata Yehuda di sana, di mana kerajaan itu terbelah dua itu belum ada. Jadi ini menyatakan tentang ketika Allah memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai kepada Musa. Sebab di situ bukan berbicara tentang kaum Yahudi di sini yang dimana mereka ini memang ada 12 suku, tapi di sini menyatakan tentang dua suku yang menyatakan tentang kerajaan Israel ini yang terbagi dua, yaitu yang utara maupun selatan. Ya, kalau hanya kaum Israel dan Yehuda di sini, ini berarti hanya mana mungkin ya mereka berada dalam perjalanan kemudian mereka sudah dinyatakan memiliki dua kerajaan. Sebab yang dimaksud dengan kaum Yehuda di sini ada 3 suku kalau nggak salah, yang ada keempat dengan Lewi yang ada di selatan itu. Yang di utara itu ada 10 suku di sana, Pak. Jadi tidak mungkin perjanjian yang lama itu berbicara tentang mereka keluar berbicara tentang bagaimana mereka keluar. Tetapi ketika mereka keluar itu ada perjanjian yang disisipkan di situ. Itulah perjanjian lama. Ya, nah inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Allah sendiri yang berkata, bukan berbicara tentang sesuatu yang telah terjadi kemudian mau diulang lagi. Tidak, bukan itu. Sebab konteks di dalam Yeremia ini berbicara tentang bagaimana sementara mereka ini mau dibuang ke Babel. Karena mereka itu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan ketika mereka sudah berada di tanah perjanjian. Maka Allah menghukum mereka
dibuang ke Babel. Nah, Yeremia hidup semasa mau dibuang ke Babel. Ada orang yang ingin bertahan untuk tetap di Yerusalem, tetapi ada anjuran dari Yeremia supaya mereka harus ikut ke sana. Itulah. Tetapi kepada Yeremia, kalaupun sudah ke Babel sana, mereka akan dipanggil kembali dan akan memberikan perjanjian yang baru. Itu loh yang dimaksud, sehingga jelas sekali ada kaitan dengan ayat-ayat selanjutnya. Ayat 38 dikatakan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan. Itu maksudnya, ada satu janji di sana, dan mereka kembali, Tuhan akan memberikan perjanjian baru. Tapi ternyata perjanjian baru itu nanti muncul kurang lebih 400 atau 500 tahun kemudian, yaitu kedatangan Yesus. Itulah yang dimaksud Torah itu. Nah, menyangkut kata di sini tentang yang ditulis di dalam hati, yaitu bagaimana mereka tidak lagi pergi ke suatu tempat di mana di situ ada hukum Taurat, yaitu tabut perjanjian. Jadi hukum ada tertulis di situ. Nah, ada perjanjian baru yang tidak lagi tertulis di tabut perjanjian itu, di mana ada 2 loh batu. Mereka tidak dianjur lagi kan ke situ, tetapi ada Yesus yang akan hidup di tengah-tengah mereka dengan perkataan Yesus. Inilah yang disebut dengan Tauratku yang akan diberikan oleh Yesus ke dalam batin mereka. Gitu. Ya. Baru yang menyangkut tentang ini, apakah saya mau lanjut dulu atau kita terfokus dulu dengan Yeremia ini? Sebab kalau merujuk kepada Amsal tadi nih, akan panjang khotbah saya, Ibu Josel. Gimana nih? Nanti ketiduran ke abang saya. Ya, halo. Bu Josel gimana? Iya, lanjut Bang, lanjut. Oke. Ya, Amsal 8 ya. Kita lihat Amsal 8. Saya searching. Saya sudah katakan bahwa ini adalah hikmat. Hikmat yang ada di dalam Allah ya. Di dalam diri Allah sendiri. Yang menurut Bang Suma ini tentang Yesus. Saya tidak mengatakan Yesus. Bang Suma yang mengatakan itu. Dan di sini menyatakan sebuah ide di mana manusia ketika manusia normal, sesuatu yang kodrati Pak, itu sudah dilengkapi Pak. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, di dalam jiwa itu mengandung yang kita ketahui yang disebut otak, pikiran. Itu sesuatu yang kodrati. Mata, hidung, sesuatu yang kodrati. Ya, bukan sebuah takdir ya, sebuah ciptaan karya Allah. Ya. Nah, itu yang kodrati itu, yang akal kita ini, itulah seringkali kan kita istilahnya belajar. Ketika kita belajar, kita menemukan sesuatu yang baru. Tapi Allah bukan seperti itu, karena dialah sendiri yang nantinya akan membuat rencana. Itu yang saya katakan tadi. Yesus memarahi Petrus karena dia ini menghalangi rencana Allah, pikiran Allah. Nah, itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Dengan pengetahuan Allah inilah, maka apa yang terjadi itu Tuhan sudah punya rencana. Gitu. Maka kalau dikatakan di dalam ayat yang ke-22, Tuhan menciptakan aku. Aku di sini bukan Yesus ya. Jadi aku di sini merujuk ayat yang ke-12. Aku hikmat. Jadi di sini adalah suatu ide yang cemerlang daripada Allah yang sangat dahsyat dan luar biasa, yang begitu ajaib dan maha mulia, yang maha kudus itu dia cetuskan. Itulah yang disebut dengan kata menciptakan di sini loh. Ya. Sehingga memang di dalam ayat-ayat yang selanjutnya ya, di situ ayat 22 mengatakan kata cipta di sana. 23 dikatakan aku dibentuk loh. Nah, di sini kata bentuk lagi di sini. Aku dibentuk, hikmat itu dibentuk ya.
Baru di sini, aku telah lahir. Jadi ini kata cipta, kata bentuk, dan kata lahir ini mengandung kata sinonim bagaimana cara kerja Allah itu loh. Jadi bukan merujuk kepada Yesus, Pak. Ya, kita jangan kalau melihat dari kata metafor ya bisa saja, tapi ini belum. Karena ini merupakan suatu cemerlang daripada Allah itu sendiri ya. Apalagi ya, itu dulu ya yang bisa mungkin saya jawab, karena itu yang saya nangkap. Silakan tanya lagi kalau mungkin ingin mendalam, Pak. Semua silakan. Oke, makasih Bang Jordan ya atas paparan yang kemudian Abang ini uraikan ya. Yang pertama terkait dengan apa tadi? Pembahasan pertama Yeremia. Nah, kalau Abang kemudian membahas tentang Yeremia, bahwasanya Anda mengambil data di Yeremia 31 nomor 38. Sungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan. Kota yang dimaksud di sini adalah tentu Yerusalem. Di sana juga dikatakan akan dibangun bait suci itu kembali. Sangat disayangkan kemudian kalau yang abang saya maksud di sini adalah Yesus, dalam arti kata pengajaran Yesus yang kemudian ditorehkan, dituliskan di kitab kanonik, maka sangat disayangkan itu akan semakin kontradiksi dan tidak menjadi sebuah analisa kebenaran. Tidak melahirkan sebuah analisa di mana analisa itu akan membuahkan kebenaran, maksud saya. Kenapa demikian? Karena ketika abang mengatakan bahwa perjanjian baru itu bukan Taurat itu sendiri, akan tetapi pengajaran-pengajaran Yesus dalam hal ini adalah kekristenan, dan Tuhan akan membangun kembali kota Yerusalem, membangun kembali bait suci, maka sangat disayangkan itu juga percuma bagi orang Kristen. Kenapa percuma? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Bang, Yehezkiel 44 nomor 9, Tuhan mengatakan begini, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya yang tidak bersunat boleh masuk ke dalam rumah kudus. Ya, setiap orang asing yang di tengah-tengah orang Israel. Jadi percuma. Kalau yang dimaksud firman Tuhan itu kemudian Tuhan akan kembali membuat rumahnya, bait sucinya di Yerusalem, ternyata orang-orang yang tidak bersunat itu nggak bisa masuk ke dalamnya. Karena juga disebut sebagai kota kudus. Jadi sia-sia. Adalah lebih baik ketika kita jujur bahwa perjanjian baru Tuhan itu adalah apa yang kemudian ditorehkan di dalam data nomor 33 yang sudah sangat jelas. Disebutkan, aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka, menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umat. Adalah lebih baik kita jujur terhadap kebenaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan Amsal 8. Abang lagi-lagi mengatakan itu bukan untuk Yesus. Coba kita lihat ya, di dalam 1 Korintus berapa ya? Saya ingat dulu. 1 Korintus 1 nomor 24 coba. Apakah ada kaitannya di sana terkait apa yang kita uraikan, yang abang uraikan, bahwasanya Yesus itu bukan yang diceritakan di dalam Amsal 8, tetapi tentang hikmat. 1 Korintus 1 nomor 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan Kristus adalah hikmat Allah. Berarti yang diceritakan di sini adalah ciptaan. Di Amsal 8 ini yang diceritakan itu adalah ciptaan. Dan abang mengatakan itu adalah hikmat. Kalau hikmat yang Anda maksud di sini, yang diterangkan di dalam nomor 11, ya, atau nomor berapa tadi, nomor 9 ya, kalau nggak keliru ya. Anda mengatakan bahwasanya itu bukan Yesus.
Tapi itu adalah hikmat. Di data nomor 12-nya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Hikmat yang dimaksud di sini itu adalah siapa? Karena di dalam 1 Korintus 1 nomor 24, hikmat itu adalah Kristus, dan Kristus itu sudah pasti Yesus. Artinya bahwa saya tidak mengada-ngada mengatakan hal yang kemudian saya katakan bahwa yang dimaksud di situ adalah Yesus. Belum lagi kalau kita bercerita 1 Korintus 1 nomor 30. Hikmat itu juga disebut di situ sebagai Yesus. Berarti tidak ada jalan keluar satu-satunya kecuali jujur terhadap kebenaran bahwa Tuhan satu-satunya itu adalah Allah dan Yesus itu hanyalah ciptaan Allah. Mau lari kemanapun kita. Karena tidak ada konsep ketuhanan yang diajarkan oleh para nabi, Tuhan menjadi makhluk. Kecuali diajarkan di dalam pengajaran teman-teman Kristen. Padahal lari kemanapun kita perginya, itu kita akan berhadapan dengan Bible itu sendiri. Bahwa Bible itulah yang menceritakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah ciptaan. Yesus adalah hikmat. Dan ciptaan itu adalah hikmat Tuhan. Amsal 8 nomor 22. Aku adalah permulaan daripada ciptaan Tuhan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Siapa itu? Hikmat. Hikmat ini siapa? Yesus. Demikian sebentar. Silakan Bang Jordan. Bang Jordan monitor. Iya, saya menulis ini pertanyaannya. Memang ini agak supaya kita lebih spesifik ya tentang melihat hal ini. Tapi jangan lama-lama banget ya, karena pasti akan ngantuk nanti dengarnya. Oke, silakan. Ini yang saya takuti, Pak. Iya, saya takutkan memang Pak Jordan ini lama banget, saya bikin ngantuk. Saya tidak tahu asik itu gimana ya. Yeremia 38, Pak. Ini kan berbicara tentang mereka sudah berada sesuatu nubuatan tadi, Pak. Ini tentang sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, kota ini akan dibangun kembali, ya. Baru kaitannya dengan Yehezkiel 44 ayat 7. Ini adalah sebuah kesalahan daripada bangsa Israel. Karena apa? Mereka tidak membunuh seluruh penduduk tanah Kanaan, ya, tanah perjanjian itu. Mereka tidak membunuh sehingga tradisi-tradisi pagan itu terjadi, ya, sehingga Tuhan marah. Jadi Yehezkiel 44 ayat 7 ini tentang keberdosaan, karena di dalam ayatnya yang ke-6 itu, Pak, sebentar saya search ini. Ya pasti ngantuk gimana. Jadi saya mau kasih bunga-bunga sedikit ya. Supaya Bu Josel tidak ngantuk ya. 44 ayatnya yang ke-7. Ya itu jelas ya di sini, yaitu orang-orang yang tidak bersunat karena mereka tidak membunuh, ya. Karena ternyata ayat yang ke-6 persoalan, yaitu ketika mereka suruh menghabisi seluruh penduduk asli yang menyembah pagan, teristimewa anak mereka saja dibakar untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa, itu sangat tidak diizinkan oleh Tuhan. Dan akhirnya karena mereka tidak membunuh, maka mereka dikatakan sebagai pemberontak, ya. Jadi kaitannya dengan Yeremia itu yang tidak bersunat itu beda lagi, Pak. Beda konteksnya di situ. Namun saya lebih tertarik tentang Amsal. Amsalnya yang ke-8 kaitannya dengan 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-24. Ya. Nah, ini memang sebuah proses ya. Inilah bagaimana antara Amsal dengan yang ada di 1 Korintus 1 ayat 28 itu, di tengah-tengahnya sebenarnya itu ada satu di dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya. Inilah yang disebut dengan logos, Pak. Perkataan. Tetapi sebelum dia menjadi perkataan ini, Pak,
Tentunya itu merupakan sebuah ide cemerlang. Yang saya sudah katakan tadi di dalam Amsal 8 itu Bapak hanya terfokus kepada kata cipta sebenarnya. Kata cipta itu merupakan sesuatu yang katakanlah itu baru muncul, Pak. Itu kan arti kata cipta, dari tidak ada menjadi ada. Jadi ide itu baru muncul di dalam Allah di saat itu. Sorry. Amsal 8 ayatnya yang ke-22. Ya, di situ ada kata cipta. Ya, kata cipta ini sesuatu yang Bapak sinonimkan itu mengandung arti bahwa itu adalah dari sesuatu benda ya. Tapi sebenarnya bukanlah sebuah benda, misalnya langit dan bumi dari tidak menjadi ada, bukan. Tapi ini adalah sebuah ide ya. Karena Bapak hanya terfokus kepada kata cipta, sementara di dalam ayatnya yang ke-23, Pak. Perhatikan di sini ya. Itu dibentuk. Jadi ketika ada sebuah ide daripada Allah, itu yang disebut cipta. Nah kemudian bagaimana hikmat itu yang diciptakan oleh Allah itu, kemudian dia bentuk, dia olah, sehingga itu merupakan sebuah perencanaan yang kalau di dalam ayat 24, kaitannya dengan telah lahir itu, Pak. Itulah prosesnya. Proses. Sehingga peristiwa Natal yang kami akan rayakan sebentar lagi itu akan nyata mulai dari sana, Pak, prosesnya itu. Ya, barangkali itu dulu, nanti Ibu Josel ngantuk atau menyanyi dulu ya, Bu. Silakan ditanggapi, abangku. Baik, Bang Jordan, makasih atas paparan. Jadi terkait dengan Yehezkiel, kalau misalnya abang itu kemudian mengatakan tidak ada kaitannya, tetap saja Bang, Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat itu harus dilenyapkan. Artinya dibasmi alias dibunuh. Nah, kalau misalnya nanti teman Kristen ini merasa sebagai Yahudi rohani, ketika kembali dikumpulkan di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan menurut pemahaman orang Kristen, maka belum sampai ke Yerusalem, teman-teman Kristen sudah dilenyapkan. Karena itu perjanjian kekal. Inilah perjanjian kekal aku kepada Abraham, anak-anakmu dan keturunan secara turun-temurun. Bahwa setiap laki-laki harus bersunat. Begitu juga orang asing yang ada di tengah-tengah mereka. Barang siapa yang tidak bersunat, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya. Jadi percuma. Anda menghindar dari Yehezkiel 44 nomor 9 dengan mengajukan nomor 8, nomor 7, dan seterusnya. Tetapi dihantam oleh Kejadian 17. Nah inilah, kebenaran itu tidak akan pernah bisa dikebiri begitu lama. Kebenaran itu akan selalu mencuat ke depan. Mencuat ke permukaan. Lalu kemudian ketika Abah mengambil kembali data yang ada di Amsal. Lagi-lagi Anda mencoba untuk lari kepada data nomor 23. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Kalau dikatakan ini juga adalah Yesus dan penciptaan itu bukan artinya sesuatu yang baru. Faktanya di dalam Yesaya 43 nomor 10, Tuhan mengangkat saksi bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelumnya dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahnya. Sementara yang Anda uraikan di sini adalah sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Berarti jelas ini adalah ciptaan. Tidak ada tempat kabur gitu. Tidak ada tempat lari untuk mengatakan bersembunyi di balik pemahaman bahwa Tuhan datang dalam rupa manusia bernama Yesus. Nggak ada tempat lari. Maka satu-satunya jalan adalah menjadi pengikut Yesus yang setia. Apa itu? Mendudukkan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan dan menyembah Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Pencipta. Kalau itu sudah direalisasikan, maka kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku sebagai utusan. Karena pembenaran apapun yang dilakukan kemudian, kalau tidak sesuai dengan pengajaran para nabi, juga itu percuma. Tema kita malam ini adalah konsep ketuhanan yang benar. Konsep ketuhanan yang benar itu seperti yang saya uraikan tadi. Bahwa Tuhan itu satu-satunya Tuhan.
Yesaya 44 nomor 25. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit. Jadi dia seorang diri. Tidak ada siapa-siapa yang menemani dirinya. Matius 24 nomor 36. Tetapi tentang hari dan saat kiamat tidak seorang pun yang tahu. Malaikat nggak tahu, ya. Anak pun tidak tahu. Bapak seorang diri yang tahu. Jadi tidak ada kemudian konsep yang bisa ditanamkan untuk kemudian diselipkan Yesus di sana untuk mengambil kedudukan sebagai Tuhan, itu juga nggak ada. Meskipun dikatakan Bapak menjadi anak, Tuhan Bapak menjadi Tuhan anak, itu nggak akan pernah lolos. Kenapa? Karena musuh terbesar konsep itu adalah kitabnya itu sendiri. Tuhan mengatakan, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkahi di atas gelombang-gelombang laut. Terpujilah Tuhan, sembahan Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Sementara Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sebenarnya kalau kita jujur terhadap kebenaran, apa yang Tuhan titipkan kepada kita berupa akal difungsikan dengan baik, maka umat Islam dan umat Kristen akan kembali pada satu kalimat yang sama, yang dipegang bersama, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Yesus itu hanya utusan Allah. Tapi kalau kemudian akal tetap dikebiri, meninggalkan kebenaran yang kemudian muncul di dalam kitab yang dinyatakan ada unsur kebenaran di dalamnya, kalau itu dipungkiri, maka saya katakan sekali lagi, tidak ada keselamatan di luar daripada ajaran Yesus. Saya sebagai seorang Muslim berani mengatakan itu. Tidak ada keselamatan di luar daripada ajaran Yesus. Ya, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena itulah kemudian orang-orang Kristen harus mendudukkan Yesus sebagai pondasi awal untuk menduduki kedudukan sebagai pengikut, menyembah hanya kepada Allah, dan mendudukkan Yesus itu sebagai nabi yang mengajarkan akan datang sosok nabi yang lain yang akan mengajarkan tentang keselamatan. Percaya Yesus, Anda akan selamat. Tapi kalau hanya mulut yang mengatakan percaya, tetapi ajaran yang dianut adalah ajaran orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus, maka inilah yang terjadi. Kebenaran semua akan terlalu dihantam dengan kitabnya itu sendiri. Abang mohon diterima dengan ikhlas apa yang saya katakan. Mudah-mudahan abang itu tidak sakit hati dengan pernyataan saya. Tapi yang pasti saya katakan sebagai Muslim, jalan keselamatan satu-satunya itu menuju kepada Allah itu hanyalah Yesus, yaitu menyembah Allah dan mendudukkan Yesus hanya sebagai utusan Allah. Demikian, silakan. Terima kasih juga ya. Tapi saya agak dengan perkataan Bapak bahwa Yesus menubuatkan seseorang ya, kalau nggak salah itu. Halo? Bisa saya bertanya kembali. Iya, betul. Oke, saya ingin bertanya kepada Bapak kaitannya dengan itu, kira-kira di mana ya Yesus mengatakan ada orang lain yang nanti akan yang menerangkan itu ya, di manakah perkataan Yesus? Silakan Anda baca dalam Yohanes 16 dari data nomor 7 sampai nomor 15, silakan. Yohanes 16 ayat nomor 17 sampai nomor 15, Bang. 17 sampai 15. Iya, satu perikop. Mundur 17 dan sampai 15. Sampai selesai lah. Iya, boleh. Berarti mulai 16. Duka cita mendayu. Nomor 16 ayat 17. Bukan. Yohanes 16 nomor 7. Ya, ayat 7. Nomor 7. Oh ya, nomor 7, makanya saya tanya. Adalah berguna bagi, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Jadi kalau saya lihat di sini ya berbicara tentang penghibur itu sendiri. Bagaimana Bapak mengatakan bahwa itu ada sosok kok? Gimana bisa Pak kaitannya itu? Penghibur. Ya. Ya, baik. Jadi gini, di dalam data ini sangat jelas. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tidak percaya kepada aku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang ia akan katakan. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi ini sangat jelas, Bang. Bahwasanya ketika Yesus itu tidak terangkat ke langit, maka penolong itu tidak akan datang. Dan penolong itu sudah pasti bukan Yesus. Penolong lain yang dimaksud. Yaitu seorang penghibur. Kenapa dikatakan seorang penghibur? Karena dia datang keberadaannya untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya kepada satu golongan. Kalau satu golongan saja hanya kepada Bani Israel, maka Bani yang lain itu merasa sedih. Tidak terhibur mereka. Lagi-lagi Nabi yang diutus hanya Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Yang lain ditinggalkan, yang lain dibiarkan menjadi jahiliyah. Tapi ketika ia datang, sang penghibur ini, maka semua anak keturunan Adam itu terhibur dengan keberadaannya, dengan kedatangannya. Sehingga tidak perlu lagi kita itu nyamar-nyamar seperti orang Israel, nyamar-nyamar seperti orang Yahudi. Kenapa? Sudah datang utusan untuk kita, untuk seluruh umat manusia. Itulah yang kami katakan sebagai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Injil, Bible, dan apapun itu kemudian, kalau kita melihat dari benang merahnya, hanya dikhususkan kepada Bani Israel saja. Kalau dikatakan beritakannya Injil kepada seluruh makhluk, itu dipertanyakan. Apakah betul itu data yang sesungguhnya seperti itu atau tidak? Nah, sedangkan dikatakan di sini, yang datang itu bukan Tuhan. Sementara di dalam pemahaman teman Kristen yang datang itu adalah Tuhan, yaitu Roh Kudus. Sebenarnya yang datang itu bukan Tuhan. Kenapa yang datang itu bukan Tuhan? Karena dikatakan kepadanya, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apakah Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Tentu tidak. Jadi roh kebenaran yang kemudian disebut sebagai Roh Kudus ini, itu bukan Tuhan. Kenapa bukan Tuhan? Sebab dikatakan, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi apa yang dikatakan itu adalah segala sesuatu yang didengarnya. Itulah yang akan dikatakannya. Berarti dia hanya sebagai pengantar firman. Inilah yang kami sebut dengan malaikat Jibril atau Roh Kudus. Makanya Roh Kudus ketika datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu mengajarkan semua aspek yang dibutuhkan oleh umat manusia. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52 diterangkan, bahwasanya ketika datang baginda Rasulullah, ketika datang malaikat Jibril atau Roh Kudus kepada Rasulullah, mengajarkan roh kebenaran kepada Rasulullah, dikatakan, Al-Quran inilah yang digunakan sebagai cahaya, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan kata Allah, innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Inilah Al-Quran. Nah, jadi yang datang itu adalah sosok makhluk yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Dia hanya pesuruh Tuhan yang diutus untuk menyampaikan segala berita kebenaran. Dan itu hanya ditemukan dalam Al-Quranul Karim. Sekira begitu sementara. Silakan, Bang. Oke ya. Terima kasih. Saya ingin bertanya lagi, melanjuti tentang apa yang Bapak katakan tadi itu.
Saya agak apa ya, karena Roh Kudus adalah Allah ya sendiri. Allah itu adalah roh ya. Namun Bapak katakan bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril. Bolehkah Bapak menjelaskan kepada saya sesuai dengan ajaran Bapak di dalam Al-Quran, berapakah menyatakan bahwa Roh Kudus itu bagi kami itu adalah Allah sebenarnya. Kenapa Bapak katakan itu adalah Jibril? Tiba-tiba jadi Jibril. Gimana Pak? Boleh dijelaskan? Baik. Saya ingin mendalami ya. Baik Bang Jordan. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya yang di awal tadi kita membawa Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Bahwa tidak pantaslah kemudian Allah berbicara langsung kepada manusia kecuali dengan 3 perantara tadi itu. Yang pertama adalah melalui wahyuan, yang kedua di belakang tabir, yang ketiga adalah utusan berupa malaikat. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Lalu kemudian ketika abang bertanya, bagaimana bisa? Kok bisa Roh Kudus itu bukan Tuhan? Kok bisa Roh Kudus itu adalah malaikat? Satu hal yang ingin saya garis bawahi di sini. Bahwasanya Roh Kudus yang ada di dalam kitab saudara itu diambilnya dari terjemahan Al-Quran, tidak diambil dari Perjanjian Lama, karena di situ tidak ada Roh Kudus. Ruach HaKodes. Kalau berbicara mengenai Ruach HaKodes, itu berbicara mengenai kekuatan, inspirasi atau inisiatif atau otoritas. Tidak berbicara mengenai roh, ya, hanya berbicara mengenai angin atau berbicara mengenai udara. Nah, sementara di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97 diterangkan, Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa Jibril itulah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Jadi di sini poinnya, Jibril menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Jadi yang membawa Al-Quran turun kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dialah yang kemudian disebut Jibril. Dengan izin Allah, biiznillah. Tuh, kok bisa jadi Roh Kudus? Kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, Roh Kudus itu menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Jadi saya katakan sekali lagi, ada sosok malaikat yang menurunkan Al-Quran dengan izin Allah disebut Jibril, dan Jibril itu ternyata adalah Roh Kudus. An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jadi Rasulullah Muhammad SAW, Roh Kudus ini ketika dia datang, dia tidak berkata-kata dari kehendaknya sendiri. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia katakan, itulah yang disampaikan. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara, dalam Yohanes 16, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Loh, kok bisa dia bukan Tuhan? Ya, karena kalau Tuhan itu bisa kita lihat di dalam Mazmur 33 nomor 9. Apa yang dikatakan Tuhan di dalam Mazmur 9? 33 nomor 9. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Sementara yang ada di dalam Yohanes 16, dia diberi perintah. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan. Kalau Tuhan yang benar, dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Itu seirama dengan Yesaya 55 nomor 11. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tetapi kalau yang di dalam Yohanes 16, ya, yang saya katakan tadi, sungguh-sungguh dia bukan Tuhan. Karena kenapa? Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau Tuhan, apapun bebas dia katakan. Dan apa yang dia katakan pasti terjadi. Itu baru Tuhan. Tapi yang di Yohanes 16 nomor 13 ini hanyalah utusan. Dan utusan ini kami sebut dengan malaikat Jibril, yang kami sebut dengan Roh Kudus.
Demikian Bang, silakan. Saya ingin memperjelas dulu, soalnya saya terlambat ini karena saya nggak mau terlalu motong ya. Itu An-Nahl itu surah berapa Pak? Nomor berapa? 100 berapa tadi itu? Saya An-Nahl ingin itu, supaya iya, An-Nahl itu ayat surah ke-16. 16 ya. An-Nahl ayat 100 berapa tadi? 102. Iya ya, 102. Saya baca ya. Silakan. Katakanlah Rohul Kudus Jibril. Jadi dalam kurung ini kan itu sebagai tambahan aja ya. Menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, ini saya maksudkan di sini yaitu Roh Kudus ini tidak menyatakan tentang jelas di ayat ini bahwa dia adalah Jibril, tapi ini sebagai tutup kurung. Apakah ini ditambahkan atau gimana, Pak? Atau memang ya, silakan. Ya. Jadi di sini kita lihat dari kata nazzalah. Nazzalah yang kita lihat di sini yang menurunkan. Apa yang diturunkan itu kemudian dari Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang diturunkan itu adalah roh. Roh ini, Pak, di dalam pemahaman kami umat Islam, ya. Ya, ini sangat jelas bahwasanya roh ini bisa juga diartikan sebagai Al-Quran. Roh ini juga bisa diartikan sebagai malaikat yang mendatangkan kemudian wahyu yang berasal dari Allah. Sehingga ketika di sini tidak dikatakan ada Jibril tertulis, maka ayat lain menerangkan nazzalah. Nazzalah berarti yang diturunkan ala qalbika biiznillah, ya, atas dirimu, atas hatimu, kepada hatimu atau di dalam hatimu dengan izin Allah. Di dalam Al-Baqarah ayat 97 coba Anda lihat. Di Quran surah nomor 2 ayat 97. Kul man kana aduwwan li Jibril. Ini disebut namanya, Pak. Apa fungsi Jibril? Nazzalahu, menurunkan. Apa yang diturunkan? Wahyu. Apa yang dimaksud dengan wahyu di sini? Al-Quran. Kepada siapa? Kepada hati baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan izin siapa? Dengan izin Allah. Biiznillah. Musaddiqan lima baina yadai wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Jadi yang menurunkan ini adalah Roh Kudus, namanya Jibril. Jadi antara surah Al-Baqarah ayat 97 dengan An-Nahl ayat 102 itu klop di situ, Pak. Oke, ya, saya sudah nangkap ya. Dengan kata apa itu berarti secara tidak langsung ya menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril, Pak. Betul tidak? Siap. Ya, terima kasih. Ya. Namun di dalam data Alkitab ternyata Jibril ini adalah utusan Yesus, bukan utusan Allah, Pak. Bapak setuju itu? Anda mengambil data dari mana tuh, Bang? Yohanes 16. Ya? Yohanes 16 yang tadi. Iya, Yohanes 16. Ini, Pak. Terus apa yang abang saya ini ingin sampaikan? Silakan. Iya. Itu menyatakan bahwa kalau menurut paparan tadi Bapak bahwa Roh Kudus adalah Jibril dan Jibril ialah yang mewahyukan semuanya itu kepada Nabi Muhammad ya. Nah, sekarang di dalam ayat ini menyatakan bahwa ia akan memuliakan aku, memuliakan Yesus maksudnya di sini. Ia Roh Kudus akan memuliakan Yesus sebab Roh Kudus itu ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yesus yang mengutus dan Yesus yang bersuara kepada Roh Kudus itu sendiri. Lalu kalau Bapak mau kawinkan itu dengan Al-Quran, apakah Jibril ini bertemu dengan Yesus di mana ayatnya, Pak? Oke, bercakap-cakap. Sebab di dalam ayat ini Pak menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah utusan daripada Yesus. Iya, baik. Silakan, Pak. Oke. Jadi ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Jadi gini.
Ketika kita melihat dari Yohanes 16 nomor 14, Al-Quran menerangkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab berupa Taurat, berupa Injil, mengenal baginda Rasulullah Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Nah, ketika kemudian abang ini mengatakan, bagaimana ceritanya itu bisa terjadi? Kok bisa Yesus yang mengutus Jibril? Jadi gini, saya sudah sering menganalogikan bahwasanya ketika saya sebagai seorang wakil, misalnya nih, Yesus itu kan wakil Tuhan, dia itu kan duta Tuhan, dia itu kan utusan Tuhan. Nah, ibarat kata Tuhan itu laksana dia raja. Kemudian mengutus ya adipati atau gubernur. Gubernur ini kemudian berkata kepada orang yang ada di kabupaten bahwa aku akan minta kepada Bapak, kepada sang raja agar mengirim seorang dokter untuk mengobati orang-orang yang ada di kabupaten. Nah, sang gubernur minta kepada Bapak, kepada raja, Bapak tolong utus seorang dokter kepada kabupaten yang ada di bawah saya nih. Tuhan kemudian mengabulkan, sang raja mengabulkan. Lalu kemudian gubernur mengatakan, aku mengutus seorang dokter kepada kalian. Apakah itu salah? Tidak. Makanya dikatakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman. Ini yang diterangkan oleh Yesus itu sendiri. Artinya Yesus meminta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong, dan penolong ini kemudian mengajarkan segala aspek yang ada dibutuhkan oleh manusia. Berarti intinya di sini Yesus itu bukan pengutus, tetapi dia adalah sebagai jalan ya untuk supaya didatangkan kemudian apa yang menjadi khataman nabiyyin. Ini diterangkan di Al-Quran Ali Imran ayat 81, Pak. Bang. Sehingga kemudian kami umat Islam itu memahami bahwa Allah sudah memperjanjikan praeksistensi para nabi akan datangnya sosok rasul, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wa iz ahazallahu mitsaqa nabiyyin lama ataitukum minal kitab wa hikmah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, ini berbicara mengenai praeksistensi manusia. Manakala aku memberikan kitab dan hikmat kepadamu, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Para malaikat, para nabi kemudian berkata, kami setuju wahai Allah. Kemudian Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, dan aku bersaksi bersama dengan kalian. Ini berbicara tentang akan datangnya sosok rasul, Bang. Tentang praeksistensi para nabi. Allah mengangkat satu perjanjian yang agung. Wahai para nabi, apakah kalian akan menyaksikan aku akan mengutus seorang rasul, di mana rasul ini akan membenarkan kalian semua? Kata para nabi di praeksistensi, ya, kami bersaksi tentang itu. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu disebut khataman nabiyyin. Dia adalah Rasulullah wa khataman nabi. Dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Sehingga kalau abang mengatakan Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri, coba diluruskan lagi. Mana ada Tuhan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apakah ada Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Saya kira itu tidak. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Tolong saya jangan dikasih keluar ya. Siapa yang kasih keluar saya ini? Ini Pak ayatnya yang ke-7 Pak. Bapak katakan Bapak yang mengutus Roh Kudus. Yesus berdoa kepada Bapak supaya Bapak mengutus. Tapi bagaimana dengan ayat ini? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah baik berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus yang mengutus Pak, bukan Bapak di dalam ayat ini. Bapak, bagaimana Bapak katakan, Bang katakan bahwa Bapak yang mengutus? Ini Yesus yang mengutus kok.
Silakan Pak. Oke, baik. Kalau di dalam Al-Quran, ya jelas Rasulullah bernama Isa alaihi salam itu sebagai pertanda kepada Bani Israel. Dia diberi hikmat kenabian. Dia sebagai pertanda, sebagai mujizat kepada Bani Israel. Itu jelas, dia nabi. Sebagai nabi, tentu dia memiliki kelebihan-kelebihan yang diperhadapkan oleh nabi tersebut kepada kaumnya. Ya, sehingga ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 7 ini, kita harus jeli melihat. Kenapa? Karena Yesus mempersaksikan dirinya dalam Yohanes 5 nomor 36. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Jadi pekerjaan pengakuan seperti apa yang tertera di dalam Yohanes 16 nomor 7, itu adalah pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada Yesus. Pekerjaan itu jugalah yang akan kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Yesus bisa mengatakan itu karena dia itu adalah utusan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 40, Yohanes 5 nomor 49. Ya, apa yang dikatakan di sana? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi yang Yesus katakan ini, itu adalah pernyataan Tuhan yang diperintahkan kepada Yesus untuk Yesus sampaikan. Ya, Yohanes 12 nomor 49. Ya, apa yang kukatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang kukatakan itu adalah apa yang diperintahkan. Jadi pernyataan Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7, itu adalah pernyataan Tuhan yang diperintahkan kepada Yesus untuk Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus ini bukan pekerjaan Tuhan, tapi pekerjaan utusan Tuhan. Sebagaimana yang diterangkan oleh Yesus sendiri akan kesaksian dia. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku laksanakan, pekerjaan itu juga yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Dia melakukan itu karena sebagai utusan. Dia bermukjizat. Dia begini dan bengono. Semua itu membuktikan bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Makanya dikatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Seperti itu, Bang. Silakan. Ya, terima kasih. Tolong ya sersin saya jangan ditimpa ya. Nih. Ya, siap. Kenapa saya nggak bisa sersin ini? Tadi saya bisa serin ini sering. Oke, silakan. Ini yang saya serin siapa? Ditutup dulu. Iya, saya ini. Itu Pak Jordan sendiri. Nah, itu. Oh, lupa ya. Ini yang lupa Pak Jordan sendiri, yang ini Pak Jordan sendiri. Kenapa bingung Pak Jordan? Sabar ya. Keluar itu maksud saya. Keluar kan Pak Jordan sendiri yang membuat keluar. Nggak ada yang bikin keluar, toh? Baru saya sersin, Pak. Ini, Pak, 1 ayatnya yang ke-20, Pak. Ini adalah sebuah kejanggalan. Sebentar, mohon maaf, Pak Jordan. Ini mikrofonnya kayaknya kerak. Mungkin dicas kali ya. Coba deh. Oke, sebentar. Saya pakai headset saja. Soalnya saya nggak pakai headset, jadi saya pakai headset sekarang. Oke, ini oke. Sebentar ya. Oke, sudah bagus, Pak. Bu. Halo? Sudah dengar? Sudah dengar. Oke, silakan. Ini lebih jernih dan oke lah. Oke, silakan. Mau iklan dulu atau saya mau lanjut ini? Iklan dulu boleh ya? Boleh. Ya, iklan dulu. Oke, untuk teman-teman yang ingin menyisihkan sedikit rezekinya untuk bencana gempa Cianjur, bisa melalui nomor rekening BCA, nomor rekening di 64 6027 0091.
atas nama Ari Wibisono. Kemudian bisa confirm ke nomor 0857 272 16151 atas nama Bang Imanes. Oke, untuk teman-teman juga dukung channel-channel saudara muslim kita, yaitu Zulkifli M. Abbas Channel, Alpha Bravo Channel, Erwin CI 24 on Channel, Ucok Tebas Channel, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Mantepe TV Channel, Mu'alaf Video, Akidah Channel, Indra Tarmusi Channel, Lensa News Muslim Channel, Masjid Suci Channel, Penganut Tauhid Channel, Wa Empire Channel. Oke, terima kasih teman-teman, sama juga Imanes Ajang Debat ya channel. Oke, untuk teman-teman yang ingin menyisihkan sedikit rezekinya untuk disumbangkan, insya Allah kalau tidak hari Rabu, hari Kamis kita akan menyalurkan untuk gelombang kedua. Oke, terima kasih. Silakan Pak Jordan. Ya, semoga teman-teman dari Muslim atau siapa saja ya yang mendengarkan Ibu Josel boleh tergerak ya dan salurkan sesuai dengan mungkin yang ada di iklan mungkin ya. Yang running testnya mungkin itu. Ya, silakan saya mau lanjut. Tadi menyatakan ya, saya ingin menanggapi apa yang dikatakan oleh Abang Suma ya, yang dimana mengatakan bahwa di dalam Al-Quran menyatakan bahwa Jibril itulah Rohul Kudus, Pak. Namun, Bapak mengutip dari Yohanes tentang Roh Kudus itu merujuk kepada Jibril itu sendiri. Sekarang, di dalam Matius ketika peristiwa Natal, Roh Kudus menjadi Yesus, Pak. Di dalam ayat ini, Pak. Bukan sebagai Jibril, Pak. Tapi Jibril yang di sini malaikat ini hanya menyampaikan pesan kepada Maria. Bukan Jibril masuk ke dalam perut Maria loh. Ya. Namun Maria ini dikandung oleh Roh Kudus. Jadi kandungan Maria yang adalah Yesus adalah benih Roh Kudus, bukan benih Jibril, Pak. Bagaimana Bapak mengaitkan hal ini di dalam Yohanes 16 bahwa Roh Kudus yang diutus oleh Yesus. Nah, sekarang bagaimana Bapak katakan itu Jibril, sekarang Jibril itu menjadi Yesus. Ini sesuatu yang sangat standar ganda yang mengatakan. Silakan Pak. Bagaimana penjelasan Bapak tentang ayat Matius 1 ayat 22 ini, bahwa Roh Kudus ini adalah Yesus, sementara Bapak paparkan Roh Kudus itu Jibril. Silakan. Baik. Jadi ketika abang saya mengambil Matius 1 nomor 20. Tetapi ketika ia datang, ia mempertimbangkan maksud itu. Malaikat Tuhan nampak kepada dalam mimpi, lalu berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maksud daripada adalah dari Roh Kudus itu adalah, ingat sekali lagi, pada saat Yusuf tahu, dia ingin menceraikan Maria, padahal statusnya hanya tunangan. Kenapa dia ingin menceraikan? Karena dia tahu hamil. Yusuf pikir bahwa Maria tunangannya ini hamil dari laki-laki lain. Ya. Sehingga firman datang, malaikat datang kepada Yusuf, jangan kau ceraikan, jangan kau tinggalkan. Kehamilan Maria itu bukan dari hasil zina, kehamilan Maria itu bukan dari seorang laki-laki, tapi kehamilan Maria itu dari Roh Kudus. Maksudnya bukan Roh Kudus yang menghamili Maria. Tetapi pada bulan ke-6, diterangkan di dalam kitab saudara, Lukas 1 nomor 26 sampai nomor 28. Pada bulan ke-6, Gabriel datang kepada Maria. Roh Kudus nih, dalam konsep Islam. Roh Kudus datang kepada Maria. Apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada Maria? Wahai Maria, Tuhan menginginkan engkau hamil. Apa kata Maria? Mana mungkin? Mustahil. Kamu nanya. Jibril mengatakan, hai, Tuhan yang maha tinggi menginginkan hal itu terjadi kepadamu. Jangan kau takut. Kata Gabriel. Maka dikatakan di dalam kitab saudara, Matius 1 nomor 20, bahwasanya
Dia hamil dari Roh Kudus. Maksudnya, dia hamil itu berkat pemberitaan dari Gabriel, di mana Gabriel itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Makanya di Al-Quran seperti yang saya uraikan tadi, itu tidak akan mungkin bertentangan. Sehingga, saudara harus memahami, di dalam Al-Quran itu sangat jelas. Datanya ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 253, sorry. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Apa yang dikatakan situ? Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung dari Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan khusus kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah mengatakan, kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat dan kami perkuat dia dengan Roh Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan. Setelah terbukti sampai kepada mereka. Setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman, ada pula yang kufur. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Tetapi Allah berbuat demikian sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Nah, data ini Bang, mohon izin saya jelaskan. Ayat ini sangat gamblang menerangkan. Allah begitu mudah kemudian untuk menyampaikan kepada kita tentang kelebihan masing-masing nabi, masing-masing rasul, masing-masing utusan. Ya. Namun kemudian banyak orang yang salah mengerti tentang pemahaman Yesus itu dari Roh Kudus. Dianggapnya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dianggapnya Roh Kudus itu adalah Tuhan itu dalam bentukan roh. Pendapat ini saya katakan sekali lagi keliru. Kenapa? Karena menyalahi kodrat malaikat Jibril sendiri yang pada penciptaan hingga selama-lamanya adalah malaikat utusan Tuhan yang kemudian dia adalah makhluk roh yang suci sehingga dikatakan Roh Kudus. Jibril itu malaikat, dia adalah roh, dia bukan makhluk bukan makhluk biologis, dia adalah roh. Tapi kudus, makanya dikatakan Roh Kudus dari nama lainnya. Kemudian terakhir dari saya, Al-Quran juga menguraikan, ya, wallati ahsanat farjaha fanafahna fiha min ruhina waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin. Dan kisah tentang Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya, kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Jadi tidak ada yang kemudian mengatakan Maryam itu hamil oleh orang lain, tetapi Maryam itu hamil karena kehendak Allah. Al-Quran telah menjelaskan begitu terinci. Jadi sama ketika diterangkan di dalam Kejadian 6 nomor 3 misalnya, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini berlaku terhadap Yesus. Kemudian Zakaria 12 nomor 1, ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Berarti roh yang ada di dalam diri Yesus itu sebagai manusia adalah ciptaan Tuhan. Kenapa dikatakan roh dari Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah yang kemudian datang mengabarkan kehamilan Maria. Maria hamil bukan karena berzina, Maria hamil karena kehendak Allah. Makanya dikatakan pada bulan ke-6 Jibril datang kepada Maria. Memberitakan apa? Memberitakan tentang kehamilan dan kelahiran seorang manusia suci bernama Yesus alaihissalam atau Isa al-Masih. Demikian Bang, silakan. Oke, terima kasih. Tapi ini saya melihat ini 3 sosok ya, kemudian jadi satu, kemudian berevolusi ya. Jadi Roh Kudus, jadi Yesus, jadi Jibril. Sementara di dalam Alkitab tidak seperti itu. Roh Kudus, Yesus dilahirkan oleh Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus itu diutus oleh Yesus. Nah sekarang ini jelas ada sesuatu yang kejanggalan saya Pak. Bagaimana Roh Kudus itu adalah Jibril ketika masuk di dalam perut Maryam. Apakah Jibril itu masih ada? Karena sekarang kan dia adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang berada di dalam perut Maria adalah Jibril. Kemudian lahirlah Yesus.
Gimana cara berpikir kita ini kalau menurut apa yang Bapak paparkan tadi? Bisakah seperti itu? Alurnya seperti itu atau bagaimana salah membuat saya? Apakah saya yang salah membuat pertanyaan? Roh Kudus adalah Jibril. Nah, Roh Kudus membuat Maryam hamil, berarti Roh Kudus Jibril itu berada di dalam perut Maryam itu. Sanggupkah Maryam itu menampung malaikat di dalam perutnya itu? Tapi yang saya heran, kenapa lahir kok Yesus itu? Kenapa bukan Jibril? Itu gimana itu ya? Silakan Bapak jelaskan sendiri, saya pada bingung ini. Tolong ya. Oke. Baik, Bang. Jadi Anda akan bingung kemudian ketika Anda menganggap bahwa di dalam perut Maria itu ada malaikat Jibril. Ingat, Maria hamil, yang dihamilkan itu adalah manusia 100%. Bukan malaikat, apalagi Tuhan. Campur tangan malaikat hanya seketika ketika malaikat datang menyampaikan engkau akan menghamilkan, engkau akan mengandung seorang manusia, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Pekerjaan malaikat sampai di situ sudah selesai. Terangkat kembali malaikat itu kepada Tuhan. Kenapa demikian? Tadi abangku sudah saya katakan di dalam pengajaran Bani Israel, di dalam kitabnya mereka, Mazmur 33 nomor 9. Ketika Tuhan memberi perintah, maka semuanya jadi. Ketika Tuhan menginginkan sesuatu, maka semuanya ada. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan datang membawa berita. Wahai Maria, Tuhan menghendaki engkau hamil. Apa yang terjadi? Hamil. Kehamilannya karena laki-laki bersinar? Tidak. Lalu kehamilannya kenapa? Karena Roh Kudus yang datang memberitakan itu. Yang Maha Kuasa berkehendak, kata Jibril. Jadi kehamilannya karena perintah Tuhan. Bukan kemudian Jibril masuk ke dalam perut Maria. Bukan. Tetapi Tuhan kemudian meniupkan roh ke dalam janin yang ada di dalam tubuh Maria. Supaya apa? Supaya janin itu hidup. Ketika dia hidup, maka dia akan lahir sebagai manusia. Makanya Yesus sampai usianya 33 tahun, dia tidak pernah mengaku sebagai anak Tuhan. Dia mengaku sebagai anak manusia. Makanya saya selalu berkata kepada teman-teman, berdebat dengan teman Kristen, tunjukkan satu ayat Yesus mengaku sebagai anak Allah atau anak Tuhan. Tidak akan pernah Anda temukan. Yang ada, dia mengaku sebagai anak manusia. Nah, karena itulah kemudian Anda salah paham ketika saya mengatakan dia dari Roh Kudus. Bahwa dikatakan dia akan, Tuhan hanya mengatakan bahwa dia dikuatkan dengan Roh Kudus. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Al-Baqarah ayat 253. Kenapa dia dikuatkan dengan Roh Kudus? Karena Yesus itu dari sejak dia belum dikandung, Roh Kudus sudah bekerja. Lalu kemudian ketika dia bayi, Roh Kudus pun masih bekerja. Apa buktinya? Ketika dia bayi, dia berbicara bahwa Tuhan akan menjadikan aku nabi dan Tuhan akan memberikan aku kitab Injil. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Artinya Roh Kudus yang sebagai penyampai firman menyampaikan perkataan itu kepada Isa alaihissalam dari sejak Nabi Isa itu dalam janin. Inilah keistimewaan daripada Nabi Isa alaihissalam. Nah, terkadang itu dijadikan sebagai bulian oleh teman-teman Kristen seperti Sofiatul si Kristin. Oh, Isa katanya berbicara dari sejak bayi. Tidak ada giginya, kayak mana dia bisa bicara? Dia lupa bahwa Yesus yang dia tuhankan itu adalah manusia yang pernah menjadi bayi. Dengan kata lain, apakah pada saat dia bayi dia bukan Tuhan? Kalau dia bayi bukan Tuhan, berarti kapan dia menjadi Tuhan? Nanti di usia 29 tahun. Tapi kalau dia Tuhan dari sejak bayi, maka apakah ada Tuhan bisu tidak bisa berbicara? Ini celaka nih. Makanya Al-Quran itu penguraian Al-Quran itu sangat luar biasa. Al-Quran mengatakan wa ayyadnahu biruhil qudus. Dan Isa putra Maryam itu diperkuat oleh Allah dengan Roh Kudus. Allah yang memperkuat dia dengan Roh Kudus. Jadi dia didampingi,
dia dibimbing, dia diarahkan oleh Roh Kudus. Sehingga Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran itu tetap terjaga dia. Nah, kemudian terakhir dari saya, ketika kemudian abang mengatakan, bagaimana mungkin kemudian dia itu masuk ke dalam rahim? Tidak ada yang masuk ke dalam rahim. Yang ada di dalam rahim Maria itu murni 100% manusia, layaknya manusia yang lain. Bedanya, kehamilan Maria adalah kehamilan ajaib. Kenapa kehamilan ajaib? Karena itu tadi, Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuperintahkan. Dan dia akan berhasil. Maka ketika Jibril datang mengatakan, Maria, Tuhan yang Maha Tinggi menghendaki engkau hamil. Berhasil tidak firman itu disampaikan oleh Jibril? Berhasil enggak Maria hamil? Berhasil. Tidak mungkin batal. Itulah Tuhan yang Maha Kuasa. Mampu membuat seorang manusia tanpa suami hamil. Itu yang perlu dipahami. Silakan. Terima kasih Bang Zuma. Mungkin karena ini udah lama sekali ya, udah 2 jam, kayaknya 2 jam lebih ya. Betul. Oke, mungkin langsung dijawab dengan closing statement saja Pak Jordan ya, karena udah terlalu malam, saya juga udah ngantuk, saya bilang dari tadi ya. Oke, bisa langsung closing ya Pak Jordan, mohon maaf ya, mungkin besok bisa dilanjutkan apabila ingin berdiskusi kembali. Oke, silakan Pak Jordan. Oke, saya tidak akan nyambung lagi, tapi kita janjian kapan kita lanjutin ini ya. Jadi ini belum pada final, tapi ini untuk sementara ini kita sampai ke sini dulu karena kita melihat situasi ya. Ya, begitu. silakan Jadi Bang, ini makasih. Ya. Kita jadi tutup aja dulu. Ya, saya tidak akan melakukan closing lagi, sebab kalau closing berarti tidak ada part 2. Saya mau ini supaya ada part 2. Jadi saya menyesuaikan lagi. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman netizen, Kristen atau Muslim, bahwa mengingat moderator kita ini sudah punya banyak kelemahan lah. Saya juga ngantuk Bang dari tadi ini. Ya, jadi kita akan lanjut dan saya tidak akan melakukan closing. Nanti kita lanjut aja di babak yang kedua. Kapan kita nanti akan masuk ya? Bu Jose, Bang Jordan nanti tinggal sampaikan ke teman kita kapan abang bisa masuk, nanti tinggal diinfokan ke saya Bang. Oke. Kalau babak kedua itu pengennya Bang Jordan ada waktunya kapan, jadi dijadwalkan sekarang, besok. Jadi enaknya besok atau gimana gitu. Cuma besok saya pasti mulai jam 8 lewat lah. Tidak masalah. Ya, oke. Tidak Besok masalah, aja. nanti jam 8 Bang Zuma bagaimana? Besok ada jadwal saya dengan siapa? Dengan Pak Makimpus. Kalau Pak Makimpus nih orangnya lari-lari, nanti kalau misalkan Pak dengan FIC, dengan FIC berarti belum bisa ya di Pak Jordan ya. Besok. Oke. Jadi jam next ya. Jam 9 lah. Oke. Berarti di sini dilanjutkannya untuk part 2 itu kapan Bang Zuma? Ada waktunya? Kapan ya? Setelah besok bisa. Oh, setelah besok. Besok Rabu kan, Kamis berarti. Iya, siap. Oke, setuju. Jadi itu ya, Bang Jordan. Oke, kalau tidak ada closing statement, ini saya promosi dulu ya, iklan ya, silakan. Ya, silakan. Untuk teman-teman yang ingin menyisihkan sedikit rezekinya untuk saudara kita korban bencana Cianjur, bisa melalui nomor rekening 5460270091 Bank BCA atas nama Ari Wibisono. Kalau selain BCA bisa bisa memberikan kode 014. Kemudian it's confirm WhatsApp 08572 7216 151. Oke, terima kasih. Dan juga teman-teman jangan lupa I'm sorry. Apa itu? Like and subscribe nomor lagi. YouTube Zulkifli M Abbas Channel, Dialog Channel 9, Erwin CI 24 on Channel, Ucok Tebas, kemudian Ikhlas Dunia Akhirat, Mantep TV, Mu'alaf Official,
Viral Indonesia, Akidah Channel, Lensa News Muslim Channel, Masjid Suci Channel, Penganut Tauhid Channel, Wa Empire Channel, and Imanes Ajang Debat Channel. Mungkin terima kasih atas waktunya. Mungkin cukup di sini ya. Kalau memang keduanya tidak ada closing statement ya. Ini berarti Bang Zuma dan Pak Jordan. Ya, ya nggak usah deh. Nanti Oke, kita jadi sesi saya kedua. aja yang closing ya untuk Ya, semuanya. Oke. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Jordan untuk semuanya. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang menyakiti tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jordan, makasih ya Bang. Sehat Oke, ya. selalu. Iya, Ya, iya Bang, sehat, Bang. ya. Oke ya, terakhir kata Selamat saya mohon maaf kalaupun ada kata-kata yang membuat penasaran atau tersinggung. Sekali lagi saya mohon maaf karena ini cuma diskusi saya dengan Bang Suma, nanti dilanjut ya. Jadi saya mau pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikum malam. abangku, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam, selamat tidur nyenyak. Amin. Iya, semangat malam. Saya keluar dulu. Oke. Siap. Live-nya saya infokan sekali lagi ya kepada antum semua. Yuk mari kita bahu-membahu untuk kemudian memberikan infak sedekah kita terhadap teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Cianjur sana, karena sangat membutuhkan ya, banyak hal yang dibutuhkan oleh mereka, di mana kebutuhan ini hanya bisa ya mereka dapatkan melalui uluran tangan kita semua. Tim MCI dan beberapa organisasi Islam ya yang sampai ke titik bencana itu ya sudah memberikan koordinasi kepada kita, pada saya juga, bahwa keadaan di sana ya sedikit bisa teratasi, tapi masih sangat membutuhkan uluran tangan. Hal-hal yang merupakan hal yang terpenting kemudian adalah hal yang sederhana seperti selimut, kemudian alat mandi, kemudian air bersih, itu yang sangat mereka butuhkan. Dan hanya melalui kita lah kemudian ya hal ini salah satunya melalui kita hal ini bisa mereka dapatkan gitu ya. Kapan lagi teman-teman, siapa lagi yang akan membantu sahabat-sahabat kita kalau bukan kita? Ini Dinda Josel dari tadi siang, tadi sore ya, itu apa menginformasikan ke saya, ayo Bang, kasihan saudara-saudara kita Bang di sana. Beliau anak ini begitu, saudari kita ini begitu antusias untuk membantu, saya salut ya. Padahal beliau ada di luar negeri loh. Ya, harusnya kita yang di Indonesia ini yang memperhatikan saudara-saudara kita. Malah justru Dinda Josel yang ada di luar negeri yang siang malam kemudian membuntuti saya dengan capriannya, Bang, please Bang, kasihan saudara kita Bang. Saya jadi rada malu gitu. Ya, malu ada seorang wanita yang kemudian hidup sebatang kara di luar negeri, tapi perhatiannya terhadap saudara-saudaranya itu di Indonesia sangat luar biasa. Ini jarang kita jumpai manusia seperti ini. Karena itulah kemudian mari kita hargai perjuangan beliau, ya. Kita berikan bukti bahwa apa yang beliau perjuangkan itu adalah betul-betul bisa kita buktikan bahwa bukan hanya beliau yang semangat, kita pun semangat memberikan infak dan sedekah itu. Sesuai dengan nomor rekening yang tadi sudah disebutkan, ya ke sanalah kita transfer. Jangan transfer ke rekening pribadi saya. Ya, karena antum juga tidak tahu nomor rekening saya. Gitu ya. Jadi transfer ke nomor rekening saudara Dinda Ari Wibisono, nanti konfirmasinya ke Bang Imanes ya terkait dengan apa yang kemudian Anda berikan kepada saudara-saudara kita. Percayalah, tim kita adalah tim yang sangat-sangat amanah. Mereka adalah orang-orang yang militan yang berjuang siang dan malam untuk memberikan terbaik terhadap agama ini.
Demikian saya kira ya, terima kasih kepada guru-guru saya, sahabat-sahabat saya yang setia mendampingi saya di Zoom MMCI. Anda luar biasa, saya tidak bisa membalas jasa-jasa antum semua melainkan doa kepada Allah. Kiranya Allah membahagiakan antum bersama keluarga. Begitu juga dengan netizen yang ada di LC, ya, di semua channel-channel yang berafiliasi dengan Zulkifli M. Abbas dan MMCI. Terima kasih banyak, antum luar biasa. Allah menyehatkan Anda semua lahir dan batin, bahagia bersama keluarga di dunia dan akhirat. Yang paling terpenting, Allah memudahkan terijabahnya usaha-usaha antum, doa-doa antum yang baik demi kepentingan antum dan keluarga dan juga umat dan bangsa kita. Demikian, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Bang Zuma. Oke, dan semuanya saya pamit dulu ya, karena saya lagi agak nggak enak badan. Bang Ucok, saya balikin ini ya, Bang Ucok. Ya, Oke. sama-sama, makasih. Oke, Oke, teman-teman, ada yang mau dibicarakan 10 menit atau tidak ada? Kalau tidak, kita meluncur ke cak cikcok. Silakan. Ya, silakan kawan-kawan. Di Sebelum cak cikcok itu banyak penyesat di sana yang percaya diri, ya berdusta, menuduh kita berdusta. Islam itu katanya taqiyah, Islam itu pendusta, ngaku-ngaku banyak yang mu'alaf di Qatar, tapi mereka itu adalah pendusta. Nggak malu dia menuduh umat Islam berdusta dalam keadaan dia pakai jilbab. Kan lucu gitu loh. Ini saya juga tadi itu melihat Bang ya, di situ ada yang namanya nggak tahu, katanya namanya Veronica. Dia kan di Hong Kong katanya. Katanya janda murtad karena masalah apa itu Bang Uzo tadi? Masalah tentang dia kenal laki-laki, dia jadinya murtad begini begitu. Karena memang terus terang saya sendiri juga punya teman yang namanya Veronica itu. Saya berharap itu bukan teman saya gitu. Nah, kalau Veronica ini dia bukan murtad, tetapi memang dia adalah orang dari Katolik Bang, yang memang dulu bekerja di Singapura. Kalau Veronica yang saya kenal dari Facebook dan WA itu penghujat. Itu suka nipu-nipu memang dari sejak dulu. Yang ini TKI Bang. Ya itu dia. Iya, dia kalau masalah kalau di Hong Kong seandainya dia itu misalkan dari gereja mana gitu kan, mungkin saya tahu gitu loh Bang. Apalagi kan ibaratnya kalau Hong Kong itu kan kecil, jadi nggak sulit gitu. Veronica ini siapa gitu. Cuman ya saya pikir kalau Veronica ini selalu membawakan narasi bahwa dia murtad, ini Islam begini begitu, itu saya rasa memang juga harus ditegur juga gitu loh Bang. Iya. Itu menjelekkan kita Muslim itu. Seandainya dia di Hong Kong, karena saya lihat dia menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin Inggris atau Kantonis atau apa. Mungkin next saya berharap bisa bertemu dengan Veronica kalau TikTok saya sudah ini ya, supaya dia tidak menjelekkan nama mengatasnamakan murtad lagi gitu. Iya. Oke. Saya ada pertanyaan nih dengan teman-teman yang ada di Zoom dan juga di live comment. Kalau kita umat Islam ini, kita kan paham tuh bahwa nabi-nabi yang datang mengajarkan kitab-kitab Nevi'im, kitab para nabi itu kepada Bani Israel, kitab Tanakh gitu ya. Itu dikhususkan kepada Bani Israel. Lalu kemudian Bani Israel itu kan punya syariat, punya tradisi Torah, punya tradisi di dalam beribadah. Ada pakaian yang memang khusus untuk mereka gunakan. Laksana umat Islam ketika beribadah pakai surban, pakai jilbab, pakai mukena, dan seterusnya, pakai sejadah, dan seterusnya. Pertanyaan saya kepada antum semua yang ada di sini dan di live comment. Ketika umat Islam tampil ke Yahudi-Yahudian, apakah Islam itu sebagai oknum yang kemudian tampil sebagai penipu atau bukan? Jawab. Bang Suma nih tiba-tiba muncul dengan tampilan sebagai aktivis Torah. Apakah saya seorang penipu? Saya tampilkan diri saya sebagai seakan-akan saya itu adalah Judaism. Seakan-akan saya itu adalah praktis Judaism. Kira-kira apakah saya ini adalah seorang yang mencoba-coba untuk menipu dan membodohi orang lain?
Lebih daripada penipu itu, Bang. Anda hebat. Anda luar biasa. Anda cerdas. Ya. Ya. Seperti itu. Seorang hansip, mohon maaf nih ya, menggunakan seragam polisi. Apakah itu bisa dibenarkan? Tidak. Tidak. Penipu itu. Ya, itu penipu. Jadi kalau ada orang non-muslim tampil ke muslim-musliman, itu penipu namanya. Kalau ada yang bukan tentara menggunakan seragam tentara, itu tentara gadungan namanya. Itu penipu namanya. Kalau ada yang sipil menggunakan seragam polisi, ya, itu penipu namanya. Kalau ada pemakan babi, pelahap orang yang tidak bersunat kemudian menggunakan mukena, itu penipu itu. Kalau Kenapa penipu demikian? harus ditangkap, Bang. Iya, memang harus ditangkap sebenarnya. Ada undang-undangnya nanti akan mengatur, atau memang sudah ada yang mengatur. Kalau saya tidak salah, ada yang mengatur itu undang-undang. Barang siapa yang menggunakan atribut agama lain dengan unsur kesengajaan karena muatan yang terencana, maka itu masuk dalam delik hukum. Itu pelanggaran. Saya belum pernah melihat ada orang Islam yang kemudian tampil seperti orang yang ada di Vatikan. Seperti gunakan orang-orang yang lagi kebaktian di Vatikan itu nggak pernah orang Muslim kulihat kayak begitu. Ya. Tapi yang di sebelah kita ini, tetangga kita ini, udah tampil seperti orang Yahudi, sama si si mutar-mutar itu pernah menggunakan seragam Yahudi. Wah, hebat kali. Pada saat dia masih mesianik waktu itu. Saya sampai tertawa terpingkal-pingkal dia menggunakan pakaian Yahudi. Pakai tudung dan seterusnya, pakai tali-tali di tangan dan seterusnya. Ya, sekarang ya, ini muncul lagi penipu-penipu baru nih ya. Di TikTok pakai mukena. Ya Allah. Inilah yang dikatakan aku mengutus engkau cerdik seperti ular. Ular itu iblis. Di dalam kitab mereka itu dikatakan ular itu adalah iblis. Diutus mereka cerdik seperti ular. Inilah yang mereka lakukan sekarang tanpa malu-malu. Jadi kepada anak bangsa, berhati-hatilah sekarang. Berhati-hati. Kita banyak menemukan di TikTok ya, di video-video pendek itu ada seorang yang menggunakan mukena, menggunakan jilbab, lalu kemudian mulutnya dibikin manis, menyebut kata mubahala, menyebut kata insaf, menyebut kata Allah, menyebut kata insya Allah, alhamdulillah, tapi dia iringi dengan sebutan ala Bapa di surga. Itu adalah penipu, pendusta, itu adalah iblis yang menempatkan dirinya melalui jasad manusia. Pahami itu, hati-hati. Hati-hati, ini bahaya sekarang ini. Ya. Dan kita tidak akan segan-segan kemudian melaporkan orang-orang seperti ini. Ya. Kita laporkan karena itu adalah penipuan. Layaknya seorang gadungan yang mengaku-ngaku sebagai aparat. Layaknya seorang non-muslim mengaku-ngaku sebagai muslim, itu adalah penipuan, itu tindakan kejahatan itu. Kalau saya tampil seperti pendeta, itu adalah perbuatan kejahatan. Tidak boleh. Itu penipuan. Dan ini jangan sampai dianggap biasa. Ya, ini perbuatan yang sangat luar biasa ini, tipuan-tipuan kayak begini. Kalau Anda benci terhadap Islam, Anda tidak suka kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tidak suka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak suka kepada Al-Quranul Karim, kenapa Anda masih menampilkan diri Anda selayaknya sebagai seorang Muslim, selayaknya sebagai penyembah Allah, selayaknya sebagai umat Rasulullah? Kenapa? Ada apa rupanya? Kalau Islam itu salah, pasti Anda akan meninggalkan semua hal yang kemudian menjijikkan menurut Anda terhadap Islam. Layaknya kami jijik. Makanya kami tidak ada satupun yang menggunakan atribut-atribut seperti itu demi untuk menyesatkan orang lain. Kami berada di dalam pemahaman agama kami, tampil sebagai muslimah yang taat, tidak perlu kami menyamar, tidak perlu kami menggunakan atribut-atribut agama lain untuk mendapatkan simpati, tidak perlu. Islam itu percaya diri dengan Islamnya. Sementara kalian menghujat Islam tapi pakai mukena, pakai jilbab, pakai hijab.
Ya. Dan anehnya, ketika kita sebagai apologet masuk ke komal mereka, meminta untuk dinaikkan, tidak direspon. Tapi mereka membahas Islam. Ini yang akan menorehkan sebuah keadaan di mana bisa terjadi sesuatu yang tidak kondusif gitu loh. Siapa memulai peperangan itu kira-kira? Anda yang memulai. Anda menggunakan atribut agama kami. Berarti Anda memulai. Genderang perang itu Anda yang membunyikan terlebih dahulu. Apa tujuan Anda menggunakan hal seperti itu? Kalian minoritas tapi kerjanya cuma nikam terus dari belakang. Bermanis-manis ketika kita bertemu. Tapi Anda menggunting dalam lipatan. Ya. Apakah kalian itu tidak percaya diri menggunakan pakaian digunakan oleh Tuhan kalian di atas tiang salib? Gunakan dong itu. Pakaian lenan. Gunakan itu kalau kau percaya diri. Kalau agamamu agama benar, gunakan atribut agamamu sendiri. Jangan kau gunakan atribut orang lain. Ya. Tolonglah teman-teman, kita sebagai anak bangsa harus saling menghargai gitu. Dialog, ayo dialog. Biarkan orang yang mendengarkan mendapatkan hikmat dari apa yang kita dialogkan, apa yang kita debatkan. Jangan Anda tampil seperti umat Islam. Karena Anda akan dipermalukan dengan keadaan itu. Waspadalah terhadap serigala yang nyamar seperti domba. Di sini sekarang Anda nyamar sebagai Islam, sebagai Muslim, sebagai Muslimah. Dan itu hanya pekerjaan setan. Ya, yang suka nyamar-nyamar itu iblis. Iblis nyamar sebagai malaikat terang. Iblis nyamar sebagai ular. Iblis nyamar sebagai roh yang mencobai Tuhan Anda. Yang suka nyamar-nyamar itu iblis. Dan apa tujuan kalian menggunakan itu? Satu, sasarannya adalah umat Islam yang awam. Kedua, untuk melemahkan akidah umat Islam. Ketiga, mau cari ribut. Dan mudah-mudahan tidak terjadi keributan. Karena ulah kalian. Ya. Setahu saya, kalian ini dari sejak saya lahir tidak ada itu orang Kristen pakai jilbab seperti itu. Sekarang di mana-mana kalian sudah mempertontonkan. Ada juga tuh yang viral barusan. Menjual di terminal menggunakan jilbab. Supaya orang-orang Islam bisa beli makanannya. Padahal bisa jadi makanannya itu bercampur dengan makanan yang tidak halal. Menurut hitungan Islam. Ya tolonglah teman-teman Kristen yang mendengarkan ini ya. Tidak usahlah pakai jilbab. Tidak usah pakai apa yang kemudian ada di Islam. Janganlah kayak begitu. Sudah cukuplah kami dijajah dengan senjata, dengan bom. Jangan lagi menjajah dengan cara-cara halus kayak begitu. Sebagai anak bangsa, mari kita saling menghargai. Saya kira begitu, teman-teman, sebagai pesan dari saya untuk menutup sesi kali ini. Ya. Nih, ini, coba lihat ini nih. Ini si iblis itu muncul tuh. Ini contoh iblis ini kayak gini nih. Tuh. Ini namanya kafir apa namanya kalau kayak begini nih? Sudah kafir. Bahlul lagi. Dia blokir semua akun saya di TikTok. Gak ada berani-beraninya dia berdialog dengan saya. Kenapa? Bukan karena Al-Quran dia takuti, bukan. Karena dia takut tentang Bibelnya sendiri. Karena saya lebih paham Bibel daripada dia. Inilah dia si minyak apa ini? Minyak tawon. Minyaknya. Mie ayam. Oke teman-teman. Ya sekali lagi saya pesan umat Islam berhati-hatilah ya. Muncul sekarang itu orang-orang munafik yang datang kemudian datang ke tengah-tengah kita seperti malaikat. Tapi sebenarnya mereka itu ada penjelmaan iblis dan datang dalam rupa manusia. Dan kalau orang-orang ini dengarkan saya, Sofiatul, Christine, kemudian Mikanya, tolong buka ruang kita berdialog. Jangan pengecut, ya. Anda boleh bawa kitab Korintus, Anda boleh bawa Timotius tentang perintah untuk berhijab di agama Anda. Boleh Anda bawa. Tapi ingat, akan kuruntuhkan argumen Anda dengan menggunakan dalil-dalil kitab Anda sendiri tentang terkait dengan menggunakan jubah ini. Demikian teman-teman, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku komentar sedikit bang sebelum abang kabur dia bang ya ke TikTok.
Iya, Eh, silakan. persis tadi yang mau bilang memang mereka ini nggak pede melihat Islam itu berhijab, ya kan, cantik, mereka iri. Sementara panutan mereka kan pakai cawat, Bang. Apakah mungkin mereka pakai cawat juga? Nah, Harusnya karena ada data di dalam kitab mereka hiduplah seperti Kristus. nah itu dia. Ada dalilnya. Ada dalilnya itu. Iya, iya, iya. Jadi mereka ini memang benar nggak pede menggunakan atribut-atribut mereka gitu kan. Kalau misalnya lah mereka pakai seperti yang seperti Yesus lah dia pakai cawat kan keren itu, pasti rame Bang. Iya, perintahnya jelas itu kan. 1 Yohanes 2 ya. Nomor berapa gitu. Di situ diterangkan, barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus Kristus hidup. Ya, betul lah itu. Hiduplah seperti Yesus. Oh, hidup seperti Maria. Benar itu Bang Ucup. Silakan. Iya itulah. Makanya buat rekan-rekan ini yang nonton, yang nyimak ya di chat ya. Sadarlah kalian ya bahwa ketika kalian coba meniru-niru gaya-gaya Islam, kalian tuh orang-orang yang sudah mengingkari agama kalian sendiri. Kalian itu orang-orang yang tidak percaya diri alias munafik. Atau sebaiknya kalian berpikir lagi untuk mana yang benar. Sebab jika kalian menggunakan atribut itu tetapi dengan niat menipu, kami tertipu. Ya kan? Kami tertipu. Dan ini bukan satu dua kejadian, banyak ya. Dengan atribut dia menggunakan hijab, bahkan pakai cadar lagi, ya kan? Ternyata penginjil gitu kan. Kemudian kejadian yang kemarin juga, ini dia ini. Keren ini, keren sebenarnya. Coba kalau dia bersahadat apa, tapi kayaknya bukan itu ya, tujuan dia bukan itu. Dia Kalau memang, Bang Ucup, ya Bang, kalau dia bersahadat itu, saya boleh terima dia jadi babu di rumah. siap Bang. Saya pekerjakan di kebun, banyak cangkul di atas di gunung. Ya Kalau dia mau jadi di malam. gunung aja Bang, di gunung. Iya, kebetulan di situ ada rusa saya, banyak rusa. Saya angkat dia menjadi Iya. penjaga rusa di gunung kalau dia mau mualaf. Jadi ada Mikana, ada si Lina Wijaya ya. Terus ada si, kalau yang di YouTube ini yang saya lihat tuh Diana Madurese. Itu juga pakai hijab saya tengok belakangan, tapi di sisi lain dia pakai kutang Bang, pakai tank top. Itu yang di TikTok, wah kalau yang di TikTok banyak sekali Bang. Termasuk kemarin tuh ada saya capture itu 5 orang pakai hijab dan mereka bercerita mengaku murtadin gitu. Nah, 2 hari yang lalu juga ada yang ketemu sama kita mengaku murtadin. Ternyata saya cek video-video dia, kayaknya mohon maaf Bang, seperti ini ya, seperti pesundal ku tengok. Dia Jadi lebih dulu masuk surga. iya. Nah, jadi ini mereka kan pura-pura ketika di depan kita seperti ini di sosmed menggunakan hijab gitu ya, seolah sangat islami gitu kan. Nah ternyata di belakang itu, nah itu tadi saya astagfirullah, tak buka, tak pikir kan mungkin masih ada sisa, oke lah Islam mungkin dulu benar, saya pikir, saya buka, rupanya videonya persis Bang, kayak ini Bang, pakai cawat gitu. Ampun. Ya udah Bang. Itu baru pengikut yang benar itu 1 Yohanes 2 nomor 6. Nah itu dia. Ya pakai tank top kan udah seperti itulah, pakai cawat gitu ya. Jadi sangat apa ya, membuat ini ya malu gitu. Masa nggak pede dengan atribut agamanya gitu kan? Mudah-mudahan ini Bang, mudah-mudahan aparat penegak hukum itu menindaki mereka. Karena itu sudah melanggar hukum, itu penipuan. Layaknya seorang sipil menggunakan seragam polisi tapi bukan polisi.
Itu kan gadungan. Gadungan itu kan berarti ada pelanggaran di situ, ada kesengajaan. Ya, Iya, kita iya. doakan aja mudah-mudahan polisi menangkap mereka ini. Insya Allah, amin, amin, amin. Ya rekan-rekan, sebelum Bang Juma ke TikTok nih, ada yang mau bertanya nggak? Bang Ali kayaknya mau bertanya, kayak malam kan mau nanya nih. Iya, Silakan Bang. ya sedikit menanggapi masalah tuduhan mereka kalau Islam itu taqiyah, Muhammad mengajarkan berbohong gitu. Mungkin ya, mungkin lontarkan saja balik ya. Kalau di Alkitab itu kan di Bible itu nggak boleh dusta karena dusta itu dari si jahat. Sementara si jahat itu kan iblis. Nah itu murid-murid Yesus sewaktu Yesus ditangkap kan terusan murid-murid Yesus itu kan dipanggil, apa kalian mengenal orang ini? Itu kan jawabnya enggak. Itu Si berarti Petrus. di akhir-akhir Yesus mau pergi malah mengikuti iblis. Lontarkan saja itu kan malahan nampol balik. Betul, Ini kan betul. ada tuh ayat-ayat, mungkin Bang cuma lebih hafal, saya enggak hafal di bagian mana. Itu kan kalaupun ajaran Muhammad itu benar, kalaupun alasan mereka ya kan karena kalau mengaku muridnya pasti akan dibunuh juga. Oh berarti sudah mengamalkan Al-Quran sebelumnya malahan. Untuk menyelamatkan nyawa boleh taqiyah. Iya. Iya, iya, iya. Oke. Gimana Bang Juma? Ya, Tanggapannya? kita tutup aja Bang sini. Oke. Sebelum ditutup, sedikit lagi mengingatkan kepada saudara-saudaraku, kita mari berbagi dengan saudara-saudara kita di Cianjur. Tadi rekeningnya sudah disebar ya, sudah disampaikan. Mudah-mudahan yang sudah transfer, yang sudah memberikan menjadi amal jariah, amal barokah, kelak menjadi tabungan akhirat saudara-saudaraku semuanya ya. Saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan ikuti dulu Bang Juma masuk ke sarang Oten ya. Selanjutnya ini, makasih Bang Juma. Pokoknya kami sangat bersyukur Makasih Bang, ternyata makasih. Zoom ini masih ada manfaatnya insya Allah. Dan Amin. sebagai tambahan Selalu laporan nih buat bermanfaat. Bang Juma ya. Ketika ruang kosong kami gunakan ini untuk share screen. Yang mau live semua, yang mau nge-YouTube dari sini silahkan live langsung dari TikTok. Jadi kita tetap memburu para debater kita yang seperti Abang, kemudian ada Bang Nandar, ada juga Ustadz Sugi dan lain-lain. Kita berusaha Makasih. tetap agar ini bermanfaat dan syiarnya tersampaikan ke para YouTube teman-teman kita semuanya agar lebih luas jangkauannya. Begitu Amin. Bang. Ya, makasih Bang Yunus dan teman-teman yang lain. Yuk, mari kita tutup dan kita coba untuk mencari mana tahu ada yang panas-panas kopi di TikTok. Oke, Ya. Bang Uco. Bang Zuma, ini kan Baik. tanggal